Pria ini baru saja kembali dari wajib militer. Pacarnya sudah lama menanti untuk akhirnya bisa bertemu dengannya. Tapi ya, pria ini punya prioritas yang jelas. Dia bahkan hampir tidak melirik pacarnya dan langsung berlari melewatinya, menuju ke kamarnya karena di sana sudah menunggu kapsul game barunya. Sebelum masuk tentara, dia adalah pemain hardcore nomor 1 di sebuah game yang sangat sulit, game yang akhirnya ditutup. Tapi sekarang, game baru yang serupa baru saja dirilis dan dia sudah tidak sabar untuk mencobanya. Memasuki dunia game, tahap pembuatan karakter pun dimulai. Jadi, dia dengan cepat memberikan dirinya gaya rambut belah tengah yang keren dan mendaftarkan namanya sebagai Kaiser. Selanjutnya, dia dipindahkan ke medan perang apokaliptik sebagai tahap tutorial. Grafis VR-nya gila, tapi pertama, dia butuh senjata. Kaiser memilih pedang dan bertemu Charlie, kapten ksatria, yang membawa tentara bayaran itu untuk menghadapi pertempuran. Situasinya suram, dan Charlie takut malapetaka terburuk akan menimpa jika mereka tidak menghentikan monster-monster itu. Seketika, mereka disambut oleh panah dan monster pejuang. Namun sebelum sang ksatria menyelesaikan kalimatnya, Kaiser langsung masuk dan menghancurkan setiap makhluk yang terlihat. Meski sebagai pemain baru di game ini, dia bergaya di depan makhluk-makhluk berwajah hiena ini untuk mengirim mereka kembali ke hutan. Selama ini, dia khawatir kemampuannya menurun, tapi dia justru merasa langkah kakinya lebih ringan. Sang kapten ksatria memujinya, membuka sistem kesukaan, favorability, dalam game seperti sebelumnya. Sang kapten sangat mempercayainya hingga dia bahkan tidak peduli jika pria kita melakukan kejahatan saat ini yang memberinya gelar Affection Max. Selanjutnya, mereka harus melenyapkan penyihir gelap di dalam gerbang ketika tiba-tiba lebih banyak monster merayap di dalam kastil. Charlie berniat menahan garis pertahanan dan menyuruh sang pahlawan untuk menghentikan sang pemanggil, menyerahkan masa depan kepada pria kita. Bahkan Kaiser terkejut bahwa ksatria ini maju untuk melawan gerombolan monster, padahal seharusnya dia membantunya mengalahkan bos. Perilakunya seharusnya berubah berdasarkan tindakan pengguna, tapi apa yang bersembunyi di sisi lain pintu ini benar-benar jahat. Sedemikian rupa hingga sistem pun memperingatkannya. Kaiser segera merasakan bahwa ini adalah bagian tersembunyi, mekanisme yang sengaja disembunyikan yang memerlukan kondisi tertentu untuk dipenuhi. Meskipun berbahaya, dia sangat bersemangat untuk menghadapi apa yang ada di depan. Dan begitulah, pintu terbuka, tetapi bukannya penyihir gelap, ada makhluk raksasa yang menunggunya. Binatang buas yang terbelenggu rantai, diselimuti aura merah darah, naga iblis berdarah besi itu menemui korban berikutnya. Sementara Kaiser ketakutan karena dia harus melawan bos legendaris tepat di awal permainan. Game baru ini meminjam beberapa hal dari Demolock sebelumnya. Salah satu inspirasinya adalah sistem yang membentuk peringkat dari normal, langka, heroik, dan legendaris yang juga dikenal sebagai sistem tier. Sistem tier juga berlaku untuk setiap monster boss di setiap level, dan yang paling pedas diantaranya adalah monster unik yang benar-benar memiliki nama tersendiri. Dan seperti yang kalian duga, bajingan dengan wajah menakutkan ini sebenarnya adalah salah satu naga tersebut, bos yang memiliki nama. Dia memusatkan lonjakan kekuatan yang sangat besar dan meraung dengan tekanan yang gila. Tekanan luar biasa ini membuat pemain tertegun, memicu sistem untuk mengeluarkan beberapa layar sistem, memberitahukan jenis spesies naga, serta pengurangan kemampuan fisiknya sendiri. Semua yang berhubungan dengan gerakan turun 20% dan pada titik ini pria kita hanya bertanya-tanya apa yang sebenarnya dihisap oleh pengembang game saat memasukkan benda ini ke dalam game. Satu-satunya hal baik tentang kadal raksasa ini adalah bahwa ia adalah monster boss yang terkekang. Meski begitu, terkena satu serangan saja dari cakarnya adalah tiket instan ke alam bayangan. Kaiser pernah menghadapi situasi seperti ini di Demolock. Lawannya adalah monster boss menakutkan yang membuatnya hanya punya satu pilihan untuk membunuh atau dibunuh. Pemain tangguh itu mengeluarkan pedangnya dan menghindari serangan pertama, serangan yang menghancurkan tanah. Dia menghindar ke kanan sebelum menerjang kembali ke pertarungan dengan tebasan lebar, memberikan naga itu semacam luka. Raungan kedua menyebabkan monster itu membuatnya terpana lagi. Kaiser menyadari bahwa dia akan diinjak, jadi dia membalas cakaran itu dengan tebasan pedang lainnya, hanya untuk terhempas beberapa kaki akibat benturan tersebut. Dia meluangkan waktu sejenak untuk mencatat berapa banyak kerusakan yang telah dia berikan, dan dari 1 juta poin nyawa, pria ini hanya mengurangi 120. Dengan kata lain, dia harus fokus atau dia akan berakhir di atas piring. Ini adalah tingkat kesulitan terburuk untuk bos tutorial. Kaiser menebas naga itu sekali lagi, sambil mengingat komentar gila yang dia baca di forum tentang naga ini. Ternyata, bahkan pemain terbaik di game ini tidak berhasil mengalahkan makhluk itu, tapi pria kita sejauh ini bergaya di depannya dengan tebasan-tebasan ini. Semakin banyak komentar muncul di ingatannya, sementara dia menggunakan pedangnya untuk menangkis dan menebas naga itu setiap saat. Menariknya, komentar-komentar itu juga memperhatikan bagaimana nama spesies naga iblis itu terungkap. Kebanyakan pemain mengira itu adalah semacam bad. Yang lain tidak bisa memahaminya sama sekali. Kalian tahu, seseorang akhirnya baru saja mengalahkan monster boss tutorial untuk pertama kalinya. Menusuk cakar naga itu, dia menyiksa binatang itu dengan tebasan terus-menerus. Kaiser benar-benar bergaya Levi Ackerman Beyblade dan mulai memotong binatang itu di sekujur tubuhnya. Dan benar saja, naga itu tumbang, menjadikannya orang pertama yang pernah mengalahkan bos legendaris di tutorial. Dia akan segera mendapatkan hadiahnya. Tapi, untuk saat ini, Kaiser terengah-engah dan benar-benar kelelahan, kesal karena betapa keras kepalanya bos ini. Mencabut pedangnya, dia berfokus pada detail bahwa dia adalah pemain pertama yang membunuh bos itu, bahkan melangkah lebih jauh daripada beberapa teman lamanya. Bahkan mereka mengira binatang itu tidak terkalahkan di fase tutorial. Tapi untuk
Saat ini, Kaiser penasaran bagaimana kabar teman-temannya. Selama ini, sesuai hadiahnya, dia mendapatkan gelar pembunuh pertama dan membuka beberapa sifat untuk permainannya. Yang pertama adalah penguasa senjata. Yang kedua adalah naga tersembunyi. Ketiga adalah pembunuh. Keempat, pahlawan. Kelima, teratasi, overcome. Semua kondisinya telah terpenuhi, membuka sifat yang lebih kuat lagi yang disebut mata kebenaran. Dan hanya dari kesan pertama, Kaiser terkejut bahwa dia mendapatkan begitu banyak hanya dalam satu pertarungan. Lagi pula, dalam tutorial rata-rata, hanya satu sifat yang diberikan per pemain. Mari kita bicara tentang sifat sebentar. Mereka adalah salah satu sistem khusus dalam game ini, bervariasi dari berbagai jenis seperti panduan dan penguasa pedang. Beberapa yang tingkat tinggi hanya diberikan berdasarkan kinerja. Saat ini, statistik Kaiser hampir 2 kali lipat. Efek pedangnya juga meningkat bersamaan dengan banyak buff lezat lainnya. Dia mengamati sifat khusus yang memungkinkannya melihat menembus hal-hal yang biasanya tersembunyi. Ini adalah efek yang samar, dan tentu saja, sementara penguasa senjata dan pembunuh pahlawan adalah sifat yang hebat, mereka tidak istimewa. Akan selalu ada beberapa orang di luar sana di basis pemain yang akan memiliki sifat seperti itu. Tapi untuk keterampilan unik seperti mata kebenaran, hal ini adalah satu-satunya. Dengan kata lain, pria itu telah memenangkan lotre dengan tarikan ini. Dia mendapat banyak hadiah berbeda dan mencapai prestasi yang luar biasa. Bahkan gelar yang dia dapatkan memberinya efek khusus untuk memberikan 10% lebih banyak kerusakan pada monster boss. Sekarang, Bro merasa seperti menjalani kehidupan kaya, terutama ketika dia biasanya memiliki keberuntungan terburuk di game sebelumnya. Persis seperti saya setiap kali melakukan gacha di Counter-Strike. Bagaimanapun, dia menatap pintu yang terbuka. Itu sebenarnya Kapten Charlie yang terlihat berdarah dan memar. Pria itu tertegun menemukan sang pemain dan bertanya apakah Kaiser benar-benar berhasil membunuh monster itu sendirian. Sang kapten tidak bisa memahami bagaimana pria ini bahkan tidak terluka parah, membuatnya bertanya-tanya pemain tingkat dewa macam apa dia sebenarnya. Dia memilih untuk tidak mengejar ketertarikannya pada latar belakang Kaiser dan berbagi bagaimana pahlawan biasanya lahir di saat kekacauan mutlak. Jadi, kehadiran pria ini adalah tanda harapan di dunia. Dialog game klise ini membuat pria kita bosan setengah mati. Sementara pria ini berlutut untuk memohon kepada sang pahlawan agar memberinya kesempatan untuk menjadi pedangnya. Bahkan sistem menjelaskan bahwa niatnya memang nyata dan dia akan menjadi bawahan Kaiser karena hal itu. Pria kita tertegun dengan tawaran itu. Tapi sekali lagi, Charlie sudah mati di versi game ini, jadi tidak akan ada manfaat khusus. Tutorial secara khusus menyoroti bahwa peristiwa ini akan terjadi di masa lalu dan berpikir bahwa itu hanya formalitas yang buruk. Kaiser memberitahu kapten untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kata-katanya diartikan sebagai penerimaan yang memberinya dokumen sang kapten. Pria itu sekarang akan tidur dengan damai, berharap untuk masa depan yang lebih baik bersama sang pahlawan. Kaiser memperhatikan kata-kata itu sementara sistem memberitahu bahwa dia akan segera kembali ke Pantheon. Portal besar muncul tepat di belakangnya. Sudah waktunya untuk keluar dari tahap tutorial, tetapi sebelum dia pergi, sang satria memanggil tuannya dan bertanya tentang tujuan mereka berikutnya. Sambil memikirkannya sejenak, Kaiser menjawab bahwa mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan karena dunia ini berantakan. Sang satria sangat gembira dengan jawaban ini, bertingkah seolah Bro baru saja mengutip Socrates atau apalah. Bagaimanapun, proses warping dimulai dengan penghitung waktu 5 detik. Sang kapten menyerahkan sebuah artefak sebelum hitungan mundur selesai, dan dalam kata-kata terakhirnya, Charlie tersenyum dan berterima kasih kepada tuannya, berharap untuk keselamatan. Kaiser segera dikembalikan ke Pantheon setelah urutan ini, menyambutnya di lokasi di mana pemain memilih dewa dan memulai jalan ke depan untuk berkah mereka. Dia mengagumi struktur Pantheon yang terkenal, tetapi lebih umum, ini bisa dianggap sebagai ruang gacha rata-rata kalian. Tempat yang sama ini bertanggung jawab untuk membuat beberapa pemain menangis dan tertawa tergantung pada keberuntungan mereka karena dewa gacha mengatur keberuntungan mereka. Karena pemain hanya bisa melayani satu dewa, jalan mereka diputuskan dengan tepat. Segalanya dalam game ini dibagi berdasarkan tingkatan. Dewa sendiri memiliki tingkatan mereka sendiri, dongeng, pahlawan, dan mitis. Dewa dongeng adalah makhluk yang menjadi dewa melalui kisah-kisah yang tersebar di zaman kuno. Dewa pahlawan adalah mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia, membentuk kenaikan mereka. Akhirnya, ada dewa mitis, mereka yang bertanggung jawab atas seluruh mitologi, seperti Zeus atau Odin dari masing-masing mitologi mereka. Seperti yang diharapkan, dewa mitos juga merupakan tingkat tertinggi. Setiap kartu yang melayang di dimensi ini berisi dewa yang berbeda, jadi sistem memungkinkan dia untuk memilih satu. Mengetahui bahwa keberuntungan pria kita cukup buruk, dia tidak terlalu peduli. Tapi yang paling mengejutkannya adalah kartu emas yang bersinar di antara yang lain. Mengaktifkan mata kebenarannya, Kaiser tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk melihat apa yang ada di balik kartu apapun. Disinilah kemampuan ini menjadi benar-benar rusak karena dia akan benar-benar tahu tarikan gacha mana yang terbaik dan cukup gunakan itu untuk keuntungannya. Teman satu tim yang sama yang memberitahunya bahwa dia memiliki keberuntungan terburuk. Mereka masuk ke perasaannya karena itu selalu membuat pria ini merasa tertekan. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Dia secara resmi bisa menjadi ranker yang kuat. Kaiser bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya dan terlihat sangat konyol karena Bro tahu dia sudah menang. Mulai sekarang, dia memutuskan bahwa dia hanya akan menargetkan kartu emas untuk keuntungannya sendiri. Dia mengambil kartu pertama yang memancarkan kilau emas setelah menarik dewa pedang satu tangan tingkat tinggi. Ini adalah tarikan mitis, jadi itu bagian yang menarik. Tapi pada saat yang sama, sistem sebenarnya mengeluarkan pesan aneh. Rupanya, Kaiser belum memenuhi syarat untuk menjadi rasul tingkat tinggi, jadi dia didesak untuk menarik kartu
kartu sekali lagi. Bro menangis, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menjadi rasu sejak awal. Bahkan Dewi Mitos terkejut dengan wahyu ini. Ini adalah kejadian aneh. Dia belum pernah mendengar pemain mengalami sesuatu yang serupa. Kata Vessel melekat di ingatannya karena biasanya setiap kali pengguna dibunuh oleh keturunan Raja Iblis, Sang Dewi memberikan wahyu kepada mereka. Satu-satunya masalah adalah Bro akhirnya membunuh keturunan itu, jadi Sang Dewi bahkan tidak pernah datang. Singkat cerita, Bro menderita karena kesuksesan karena dia membunuh bos tutorial, jadi tidak pernah menerima berkah Sang Dewi. Kaisar memeriksa statistik sistemnya dan dia tidak menemukan apapun. Bagian Rasul benar-benar hilang, hanya melabelinya sebagai petualang biasa. Ini membuat segalanya rumit baginya, membuatnya merenungkan langkah selanjutnya. Bro pada dasarnya menarik kartu Dewa Mesir dari Yu-Gi-Oh, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa memanggilnya. Setiap kartu akan mengatakan hal yang sama, menyebabkannya berlutut, korban dari keberuntungannya yang buruk sekali lagi. Pria kita tidak mengerti apa langkah selanjutnya, karena bahkan jika dia menghapus karakter ini dan memulai kembali game, itu akan memakan waktu tunggu 2 bulan. Tapi kemudian itu terjadi. Matanya melirik ke kanannya, memperhatikan kartu aneh yang bersinar dengan energi merah yang mendidih. Kartu ini unik dalam esensinya, karena dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah memilih kartu tersembunyi, dia menarik petualang terakhir yang terlupakan, Cassiar, memenuhi syarat untuk menjadi rasul pria ini. Dunia Kaiser bersinar merah karena dia tahu situasi ini istimewa. Ini adalah bagian tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Setelah mengonfirmasi, sistem menambahkan kelasnya sebagai petualang terakhir. Kelembar statistiknya memungkinkannya bantuan dari pejuang terakhir umat manusia. Energi merah yang menyiksa berputar ke dalam tubuhnya, membuka kemampuan unik untuk menggunakan keterampilan terlepas dari batasan kelas apapun yang hanya sangat kuat. Bahkan mengesampingkan perbedaan kelas, pria kita sekarang bisa spam apapun dari kelas apapun. Jadi, dia bisa mengambil semua keterampilan berguna yang dia butuhkan untuk membangun pohon keterampilan khusus. Berkat mata kebenaran, dia bahkan bisa menyimpulkan jenis keterampilan yang akan dia dapatkan dan menggabungkannya dengan sifat penguasa senjata hanya akan membuatnya lebih kuat. Berkat ini, pria ini akan menjadi master yang kuat, Jack of all trades tanpa kelemahan yang tersisa. Dengan proses kemajuan selesai, sistem bermaksud untuk memindahkannya ke Aftertale dalam 5 detik. Kaiser bersemangat dan akhirnya punya alasan untuk benar-benar mencoba dalam game. Dia tersenyum saat masa depannya sebagai ranker kini telah menyala kembali. Di Aftertale, kita tiba di kota permulaan, Arde. Para pemain merajuk karena menarik gacha yang buruk, tetapi beberapa yang lain baik-baik saja karena kelas tempur bukan satu-satunya hal dalam game ini. Lingkungannya ramai dengan pemain yang berbeda, tetapi di antara orang-orang ini, ada juga pengintai, pria yang mengenakan setelan seksi itu. Mereka sebenarnya mencari anggota berbakat untuk build mereka sendiri, tetapi sebenarnya, mereka dianggap cukup menjengkelkan. Salah satu pengintai frustrasi dan ingin memenuhi kuotanya dalam mempekerjakan anggota, kalau tidak bosnya akan menendang pantatnya. Tapi, menariknya, mereka menemukan seorang pria di kejauhan yang mungkin mereka sukai. Sekilas, mereka berpikir anak itu sudah gila dan tidak ada gunanya mempekerjakannya sama sekali. Sementara mereka melewatinya, pria kita sebenarnya sedang mengagumi barang baru yang baru saja dia lengkapi, kalung darah dan perjanjian. Ini adalah barang tingkat pahlawan dengan beberapa pilihan berbeda untuk digunakan. Sekali lagi, pria ini merasa seperti dia sedang dibanjiri keberuntungan. Perasaannya terlalu enak. Pemberitahuan tiba-tiba muncul. Ini adalah misi pembersihan goblin, misi pertama yang harus dia tangani sebagai pemain. Tapi bukan hanya dia, yang lain juga diberitahu untuk mengalahkan 40 goblin sebagai misi berburu. Semua orang bersemangat sementara bajingan berkumis yang disebut pemburu dan menyerahkan pekerjaan itu kepada para pemain untuk membunuh goblin baginya. Segera, naluri pertama para pemain ini adalah memanggil anggota untuk membentuk pesta. Kaisar memperhatikan detail ini. Bahkan, satu kelompok benar-benar berakhir mendekatinya, juga mengungkapkan keinginan mereka untuk menggiling ke level 12. Ada pemanah dan penyihir, dan mereka terlihat cukup santai dari penampilan mereka. Biasanya, berburu jauh lebih mudah ketika kalian melakukannya sebagai pesta. Bonus pengalaman tambahan juga membantu membuat konsep berpesta dalam game ini diperlukan. Dengan pola pikir itu, Kaisar setuju untuk bergabung dengan mereka, menciptakan pesta perisai terbaik di bawah nama pemimpin. Salah satu pemain bertanya apakah dia penggemar Kaisar karena menggunakan namanya. Sama mereka pikir dia semacam penggemar puncak ranker karena menamai dirinya sendiri. Juga, tidak tahu bahwa pria kita sebenarnya adalah kesepakatan yang nyata. Ini seperti bertanya kepada Michael Jackson apakah dia Michael Jackson. Bagaimanapun, pesta itu bersemangat untuk bergegas dan menggiling ke level 12. Bahkan pria kita senang melakukan sebanyak itu. Kita muncul tepat dalam misi mereka, di mana perisai terbaik membanting goblin untuk membuat makhluk itu terpana. Dan setelah serangan sukses pertama, dia memberitahu semua orang untuk menyerang juga. Pemanah dan penyihir melepaskan masing-masing proyektil mereka. Tembakan memperbesar melewati teman mereka dan membunuh goblin hijau secara instan. Dengan makhluk pertama jatuh, yang lain cukup takut tetapi tetap saja berhasil menyerbu ke depan seperti sekelompok idiot. Mereka memberikan tekanan pada pertahanan perisai terbaik, sementara teman-temannya khawatir tentang dia yang menerima pukulan berat. Pemimpin tim mendesak mereka untuk segera menyerang goblin saat dia menahan mereka, kecuali ada satu masalah utama. Mereka berdua dalam mode pendinginan. Karena mereka sibuk, pria kita memotong pertarungan dari atas. Pada saat yang tepat itu, pria ini melakukan ayunan lebar, melenyapkan goblin dengan satu pukulan. Kemampuannya sangat gila sehingga yang lain pun terkejut. Kaisar
kakinya di tanah sebelum meluncur kembali ke kawanan seperti rudal. Dia menyerang beberapa goblin, membunuh mereka semua sekaligus saat dia mendapatkan pujian dari rekan-rekannya. Bahkan pemimpin tim harus berhenti sejenak dan berterima kasih padanya atas penampilannya yang luar biasa. Percaya bahwa mereka akan dapat menyelesaikan misi dengan cukup cepat. Satu masalah kecil, tepat di depan, seluruh kelompok goblin telah tiba. Bajingan botak hijau kecil ini mencibir dan menunggu kesempatan untuk menyerang, sementara pemimpin tim mendesak mereka untuk mundur dan mundur. Kecuali pria kita tidak tahu apa artinya itu, karena dia siap untuk menghadapi semua asap, jadi dia menerjang masuk. Goblin-goblin itu gembira, percaya bahwa mereka mendapatkan korban gratis, sementara pria ini menerjang ke atas, memelototi mereka seperti inkarnasi iblis. Pada awalnya, tampak tenang, tetapi kemudian ledakan literal meletus dari akibat pertempuran. Ini membawa kita kembali ke percakapan Kaisar yang pernah dibagikan dengan teman lamanya, yang mempertanyakan mengapa dia selalu menghadapi pertarungan tersulit yang pernah ada. Pria kita tidak mengerti arti menjadi ceroboh, sementara teman-temannya menjelaskan bahwa dia selalu menyelam lebih dulu untuk menghadapi bos atau monster kuat manapun. Peringkat teratas itu hanya menjawab dengan mengatakan dia masih mengalahkan setiap ancaman, mengabaikan bahaya dari semuanya. Kecerobohan adalah konsep asing bagi pria ini, karena meskipun tampak berbahaya bagi orang lain, memutus keinginan mereka untuk melakukan pertarungan dengan risiko seperti itu. Kaisar adalah kebalikannya. Kalian tahu, pria ini bukan bahaya, dia adalah bahayanya, dan dia tidak akan memanisi dirinya sendiri untuk memberitahu kalian bahwa dia selalu bertarung secara metodis, mengetahui bahwa dalam setiap pertemuan, dia akan menang. Ledakan tadi terjadi karena keterampilan yang disebut Smash yang dia gunakan. Kaisar mendaratkan serangan kritis pada goblin hijau dan bukan jenis Spider-Man. Dengan hanya satu goblin gelap yang mengancam tersisa, Kaisar menangkis sepanjang jalan kembali untuk menargetkan ancaman utama, mengetahui bahwa ideal untuk melenyapkan lawan jarak jauh terlebih dahulu. Dalam penyelamannya, dia menebas beberapa prajurit bersenjata di jalan. Goblin gelap melepaskan proyektil beracunnya untuk mencoba memperlambatnya, tetapi pria ini secara instan mengaktifkan sifat mengatasinya untuk mengatasi batasannya. Ini menajamkan inderanya, memungkinkannya untuk menangkis dengan benar, mengejutkan goblin dengan refleksnya, dan kemudian dia terus mengakhiri hidupnya dalam sekejap, sebelum menghadapi yang lain di depan dan berurusan dengan yang itu juga. Kaisar memblokir pukulan itu dan dengan tegas memberikan tebasan yang indah, memotong monster itu. Efek dari sifat penguasa senjata aktif, memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan yang disebut mengeksploitasi kelemahan. Pria kita puas dengan kemajuannya, meraih belati pendek dan melemparkannya tepat ke mata goblin, memberikan kritis. Pukulan, goblin di sekitarnya mengepungnya. Salah satu dari mereka menyerangnya dengan tongkat pemukul. Kaisar menepisnya, memungkinkannya akses untuk menggunakan kemampuan khusus senjata itu juga. Mengambil tongkat pemukul yang sama, pria ini pergi ke mode orang tua Asia pada lawannya. Pertama, dia melemparkan belati ke tenggorokan monster itu sebelum memukul wajahnya dengan tongkat pemukul, menguranginya menjadi pasta. Kecakapan senjatanya meningkat dalam prosesnya, menembakkan level ke atas. Sejauh ini, segalanya berjalan cukup baik bagi mereka. Dia memang ingin mempelajari keterampilan tanpa batasan apapun, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga bisa menggunakannya langsung ke dalam pertarungan segera. Meskipun kelelahan, dia juga senang mencapai level ini. Tapi sementara dia bersemangat, mereka yang menontonnya benar-benar mempertanyakan mata mereka. Pemimpin tim tidak bisa memahami bagaimana satu pemain berhasil melakukan apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pesta berpengalaman terhadap sekawanan goblin. Pria ini berada di tingkat yang berbeda untuk menghadapi ancaman seperti itu, dan nama Kaisar mulai masuk akal. Perisai terbaik benar-benar bertanya-tanya apakah pria ini adalah pria yang sama dari masa lalu, tetapi dia tidak ingin menerima kenyataan konyol itu. Lagi pula, ranker jenius yang sama berakhir menghilang dari dunia selama 2 tahun penuh. Tidak mungkin pria yang sama muncul di pestanya, kan? Itulah yang dia pikirkan, tapi itu menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya pria ini sejak awal? Kaisar saat ini terlihat seperti Yandera, bro horny untuk masa depannya yang berperingkat. Perisai terbaik berpikir pria itu benar-benar gila pada titik ini. Kembali ke akal sehatnya, Kaisar melihat mayat yang memudar dan menyadari bahwa baik belati maupun tongkat pemukul akan hilang karena mereka adalah bagian dari musuh. Tetap saja, dia berhasil melakukan banyak hal dengan melampaui batasan senjata, jadi dia senang. Memunculkan jendela status, dia memeriksa level dan statistiknya. Dari satu perburuan, dia meningkat 3 tahap yang cukup bagus. Bahkan, meskipun dia punya akses ke semua senjata, Kaisar mencintai pedangnya dan bermaksud menginvestasikan poinnya ke dalam kekuatan dan kelincahan. Statistik lainnya disimpan dengan aman melalui buff item dan perdagangannya, jadi dia santai. Di tengah perayaannya, teman-teman barunya datang untuk memujinya karena begitu pandai dalam game. Perisai terbaik memujinya sebagai Kaisar yang asli, sementara orang lain tidak bisa. Mencari alasan mengapa seorang ranker legendaris ingin memainkan game ini lagi. Meski begitu, kemampuannya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi tidak mustahil bagi mereka untuk mempercayai kenyataan tersebut. Saat mereka berdebat, yang ada di pikiran Kaisar hanyalah fakta bahwa dialah Kaisar yang asli. Karena penasaran, mereka bertanya apakah dia menggunakan dewa mitis untuk meningkatkan serangannya, yang dijawab dengan sopan olehnya, bahwa semua itu berkat raid dan title yang dimilikinya. Mereka tertegun mendengar dia mendapatkan
mengenakan barang-barang bagus dan bertanya-tanya apakah dia berniat menjadi ranker sungguhan. Keheningan menyelimuti kelompok itu, hingga Shield Base menyarankan agar mereka berburu lagi setelah stamina pulih. Anggota lain siap beraksi, dan Kaiser pun tidak keberatan. Faktanya, partinya kini hanya menjadi lebih percaya diri dan bergantung pada kontribusinya. Namun dari percakapan mereka, dia hanya teringat kata-kata partinya yang dulu. Mereka semua ingin membiarkannya menangani raid, tapi dia mengenang pengalaman itu secara positif dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan teman-teman lamanya. Tiba-tiba, sebuah quest mendesak muncul berupa quest monster mini boss. Party tersebut diharapkan untuk membantai goblin mutan tanpa batasan waktu, yang membuat Kaiser terkejut. Cerita beralih ke pintu masuk buah tempat seluruh party berdiri bersama. Mereka akhirnya tiba untuk menghadapi goblin mutan dan menyelesaikan quest tersebut. Archer dan Mage terus mengeluh tentang betapa cemasnya mereka saat ini, meskipun mereka semua telah berjuang keras dan mencapai level 9 dalam perjalanan ke sini tanpa menahan diri. Pahlawan kita, bagaimanapun, memahami persis dari mana kecemasan ini berasal karena Dumeon yang akan mereka masuki cukup terkenal dan luas dikenal sebagai pembantai pemula di kalangan pemain. Kaiser teringat membaca ulasan di mana orang-orang terus berbicara dan panik tentang cara menyelesaikan Dumeon ini tanpa berakhir mati lagi dan lagi dalam setiap percobaan. Selain itu, hampir bisa dipastikan seseorang akan mati pada percobaan pertama mereka. Karena hal ini, Dumeon tersebut mendapat beberapa julukan termasuk makam artis di antara para pemain. Saat tim akhirnya melangkah masuk, Kaiser terus memikirkan tingkat kesulitan ekstrim dari tempat ini dan bagaimana hal itu memerlukan pola kerja sama tim yang sangat spesifik jika seseorang ingin menyelesaikannya dengan benar. Saat tim bergerak lebih dalam, mereka terus mengeluh tentang bagaimana tempat seperti ini seharusnya dilarang selamanya dan dihapus dari game. Setelah mendengarkan semua komentar negatif ini, sang pemimpin, Shield Base, mencoba memotivasi timnya dengan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan Dumeon ini jika ingin mendapatkan tiket untuk berpartisipasi dalam raid level yang lebih tinggi. Sama seperti perusahaan yang lebih memilih pekerja magang berpengalaman daripada Rookie, guild dalam game ini mengikuti prinsip yang sama persis dan karena itu menyelesaikan Dumeon ini menjadi wajib jika mereka ingin memiliki peluang nyata untuk bergabung dengan guild atau party yang layak. Game ini bahkan telah menetapkan protokol ketat untuk memastikan tidak ada yang bisa mencurangi sistem dan setiap progres pemain direkam dalam buku petualangan yang aneh. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa berbohong tentang penyelesaian Dumeon tanpa benar-benar melakukannya sendiri. Kaiser mengerti bahwa untuk saat ini dia harus memastikan partinya menyelesaikan Dumeon ini jika dia ingin berkesempatan bergabung dengan boss raid di kota berikutnya. Bos di dalam Dumeon ini adalah Ark dan meskipun mungkin untuk bergerak maju tanpa mengalahkannya di sini, bos di kota berikutnya tidak akan membiarkan siapapun lewat kecuali ia dikalahkan. Karena itu, Kaiser tahu dia harus membuktikan bahwa dia cukup mampu untuk bergabung dengan guild yang layak. Party tersebut segera mencapai pintu, dan di baliknya, Art yang terkenal sedang menunggu mereka. Panel game dengan jelas menunjukkan bahwa tidak lebih dari 4 orang diizinkan masuk, dan semuanya harus di bawah level 10, yang persis dengan tim mereka. Kaiser bertanya kepada kelompok apakah semua orang sudah siap, dan Yubing segera mengatakan bahwa dia sudah sepenuhnya siap dan telah mempelajari strategi tersebut lebih dari 10 kali. Pemimpinnya, Shield Base, mengaktifkan quest tersebut dan semua orang menerimanya tanpa ragu. Gerbang terbuka, dan mereka melangkah ke habitat Goblin. Warrior Arda, sementara Kaiser bersiap untuk kembali beraksi, karena sudah lama sejak terakhir kali dia menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Saat itu juga, monster boss muncul dengan seringai jahat di wajahnya. Dia membawa 20.000 hit point dan meraung saat bersiap untuk menghancurkan kelompok petualang yang berani membangunkannya. Yubing terguncang oleh betapa nyatanya segala sesuatu terasa, dan dengan gugup bertanya apakah ini masih sekadar game, atau apakah dia entah bagaimana terisekai ke dunia lain. Kaiser berteriak kepada semua orang untuk tetap waspada saat bos menyerbu langsung ke arah mereka. Shield Base melirik Kaiser dan berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melindungi mereka semua sekaligus. Dia dengan cepat melangkah maju, mengangkat perisainya, dan menyuruh yang lain untuk mundur. Saat dia bersiap untuk menahan dampak penuh dari serangan bos, dia berhasil mainstun bos dan memberitahu semua orang untuk mengambil kesempatan dan menyerangnya dengan semua yang mereka miliki. Art si Goblin, bagaimanapun, dengan cepat pulih dan datang untuk serangan kedua. Ia mengayunkan pedangnya, tetapi sang tank berhasil memelukirnya lagi dengan perisainya sambil mengaktifkan trait perlindungannya, yang meningkatkan pertahanan dan vitalitasnya selama anggota partinya tetap berada di belakangnya. Kaiser terlihat terbang di sekitar sambil dengan santai menebas Goblin itu lagi dan lagi. Goblin itu menjerit dan mundur. Shield Base menatap monster itu dengan senyum, menyadari bahwa mereka mungkin bisa melewati fase 1 tanpa masalah. Tepat saat itu, Aim for the Head berteriak, memberitahunya bahwa polanya akan datang. Sunshield tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar karena sejauh yang dia ingat, mereka harus menurunkan hit point Goblin tersebut hingga setengahnya untuk memicu hal itu. Namun, dia terkejut ketika dia melihat monster itu dan menyadari bahwa kondisinya sudah terpenuhi. Tepat saat itu, pahlawan kita melompat sekali lagi dan mengiris tangan Goblin itu. Dia tetap menyeringai dan mengatakan bahwa dia telah menghentikan pola tersebut. Cerita beralih ke masa lalu di mana Kaiser sedang diwawancarai. Wanita itu bertanya kepadanya tentang rahasia kesuksesan partinya karena mereka telah menyelesaikan bos dan Dumeon yang sangat sulit ditangani. Pahlawan kita menjawab dengan santai bahwa yang mereka lakukan hanyalah berpegang pada apa yang paling mereka kuasai. Pewawancara mengenang komposisi party yang memiliki 4 peran termasuk tank, DPS, healer,
dan support. Dia menyebutkan bahwa party Kaiser tampaknya kehilangan peran tank dan bertanya bagaimana raid bisa dilakukan tanpanya. Kaiser mengakui bahwa tank adalah bagian penting dari party manapun, terutama dalam hal menginterupsi pola boss. Namun, dia kemudian mengungkapkan dan mengejutkan wanita itu dengan mengatakan bahwa dialah yang menangani peran itu sendiri. Beralih kembali ke masa sekarang, Art dibiarkan menjerit kesakitan setelah polanya terinterupsi dan lengannya ditebas. Shield Base tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat karena dari apa yang dia tahu, bahkan tank pun akan kesulitan menginterupsi pola boss. Di sini, penyerang tim sedang melakukan keajaiban melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan dengan satu serangan. Goblin. Art datang untuk menyerang lagi, tetapi sekali lagi dipotong oleh Kaiser dengan mudah. Archer itu menjadi bersemangat dan menunjukkan bahwa penyerang tim hanya membidik titik-titik vital. Pada titik ini, Kaiser telah menginterupsi pola lain dan bos sekarang hanya memiliki sedikit di bawah seperempat HP-nya. Shield Base berteriak kepada tim untuk bersiap menghadapi fase 2 yang akan datang. Mage dan Archer bersiap karena mereka tidak ingin membiarkan Kaiser mengambil semua sorotan. Goblin Warrior Mutan itu kemudian memanifestasikan trait-nya dan memasuki status berser. Bocah kita sudah mengharapkan ini dan mengingat bagaimana setiap bos memiliki kemampuan yang berbeda. Dia ingat bahwa Artsy Goblin telah diberi 2 trait oleh gen yang dikenal sebagai 007 Bang. Trait pertamanya memberikan debuff pada tim penantang jika terkena damage fisik 4 kali atau lebih. Trait kedua memungkinkan untuk memantulkan damage sihir jika digunakan 3 kali atau lebih. Selain ini, efek berserk juga mengurangi kecepatan mereka sebesar 4%. Archer mengeluh tentang debuff dan berargumen bahwa bos ini terus menjadi lebih rusak setiap detiknya. Bahkan, meskipun ia hampir tidak melakukan apapun dalam pertarungan ini, Kaiser, di sisi lain, tetap tidak terpengaruh oleh debuff ini. Trait-nya memungkinkan dia untuk mengabaikan efek berserk sepenuhnya, yang membuatnya bersemangat. Sementara Shield Base memberikan perintah untuk menghindari serangan dan fokus menghindar untuk saat ini, Kaiser punya rencana berbeda. Dia mengungkapkan niatnya untuk sekadar menebas monster itu dan menyerbu ke depan. Art seolah-olah dia benar-benar memiliki kesempatan, dan seperti yang diharapkan, MC jauh terlalu kuat dan menebas monster itu, membuatnya terlihat sangat mudah. Sementara itu, Archer dan Mage masih tidak mengerti mengapa Kaiser tidak terpengaruh oleh debuff. Bahkan Shield Base telah menyerah pada gagasan kalah dalam pertempuran ini. Dia menatap Kaiser dengan terkejut dan masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar Kaiser dari legenda. Pada titik ini, mereka bertiga hanya menonton saat Kaiser terus mengayunkan pedangnya ke arah goblin tersebut. Di tengah pertempuran, pahlawan kita mencapai level 10 dan kemahiran ilmu pedangnya naik ke level 7. Karena hal ini, damage-nya dengan pedang meningkat sebesar 7%. Dia menyerbu ke arah goblin untuk serangan terakhir dan muncul di depannya seketika, menebas itu melalui tengah. Dengan ini, sistem game memberitahu mereka bahwa Goblin Warrior Mutan Ardai telah dikalahkan dan Dumeon telah dibersihkan. Alih-alih merayakan, Shield Base tetap tersesat dalam pikirannya, mencoba mencari tahu apakah orang di depan mereka sebenarnya adalah Kaiser legendari sendiri dan bukan hanya salinan murahan. Mendengar ini, 2 orang lainnya juga dibiarkan tertegun. Sistem game kemudian memberitahu mereka bahwa mereka telah memecahkan rekor dan menempati posisi pertama dalam peringkat batas waktu. Hadiah diberikan berdasarkan kontribusi, dan seperti yang diharapkan, Kaiser menempati posisi pertama di tim. Dia menerima Red Leader Top dan sekumpulan barang goblin lainnya yang mungkin tidak akan dia gunakan. Selain itu, dia juga mendapatkan title Throne of the Time Attack yang meningkatkan stat kecepatannya sebesar 10%. Kaiser berdiri di sana dengan bangga saat dia bisa bersinar sekali lagi. Melihat layar sistem mereka, semua orang menjadi sangat bersemangat dengan drops tingkat dewa yang baru saja mereka tarik. Archer dan Mage mulai memuji pahlawan kita, tetapi dia hanya membalas dengan senyuman. Shield Base kemudian angkat bicara dengan rasa malu, memintanya untuk melihat nama di daftar peringkat. Karena Tank adalah pemimpinnya, namanya muncul di layar. Dia meminta maaf karena tidak berpikir untuk mengubah nama sebelum mereka memasuki Dumeon. Kaiser mengerti dan menyadari bahwa memiliki nama Anda di peringkat, terutama posisi pertama, pasti merupakan masalah besar. Bahkan ada peluang untuk diterima ke dalam 10 guild teratas dengan pencapaian seperti itu. Bahkan, meskipun ini adalah Dumeon tingkat pemula, mereka masih berhasil mengambil sorotan dari pemain top Annihilation. Kembali ke party, Tank meminta maaf lagi dan menawarkan untuk membayar uang untuk menebus kesalahan itu. Bocah kita hanya tersenyum dan langsung memaafkan mereka karena hal-hal semacam ini memang terjadi. Komputer secara otomatis mendaftarkan nama pemimpin saat memasuki Dumeon, dan dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan posisi pertama juga. Di dalam hati, dia senang karena menjadi pusat perhatian bisa sangat sulit. Bagaimanapun, hal terpenting di sini adalah hadiahnya, Set Warrior. Meskipun nilainya bisa bervariasi, itu adalah salah satu barang terbaik yang bisa Anda dapatkan di tempat ini. Karena dia benar-benar mendapatkan bagian dari setiap tingkat, pahlawan kita berpikir tidak mungkin nama peringkat bisa merusak suasana hatinya. Melihat senyum licik di wajah Kaiser, Tank bertanya apakah ini benar-benar baik-baik saja. Pahlawan kita hanya mengabaikannya, menyuruh mereka untuk tenang. Party kemudian mulai menjilatnya karena begitu tidak mementingkan diri sendiri, hanya agar sistem mengumumkan bahwa Dumeon akan segera ditutup. Shield Base menyebutkan kepada rekan setim Archer-nya bahwa di awalnya mengira rumor tentang Kaiser sangat dibesar-besarkan. Namun, sekarang dia benar-benar mengerti orang hebat seperti apa dia sebenarnya. Bocah kita memperhatikan bahwa kelompok itu masih berdiri di sana dan bertanya apakah mereka ingin tinggal di Dumeon. Itu menyadarkan mereka dari pikiran mereka, dan mereka langsung memesan tempat menuju portal. Kembali ke desa, mereka menuju ke alkemis di gang belakang. Squad kemudian memasuki toko
toko, hanya untuk dibuat terpesona oleh betapa berbedanya tempat itu dari dalam. Kaiser memperhatikan sosok berkerudung yang berdiri di belakang meja, dan menganggap itu pasti Caldo si alkemis. Melihat suasana hatinya yang membusuk, semua orang mulai memiliki pemikiran kedua tentang quest tersebut. Alkemis mulai memangga mereka, bertanya apakah mereka telah menyerah dan mengingatkan mereka bahwa dia masih membutuhkan banyak darah untuk penelitiannya. Bocah kita kemudian membanting botol darah di meja, yang membuatnya terkejut karena bahkan belum ada 40 menit. Melihat tatapan percaya diri kelompok itu, alkemis mulai memerah seperti gadis kecil. Sistem memberitahu Kaiser bahwa dia telah menerima sejumlah emas dan cincin perak yang dibuat oleh pria itu. Dengan itu, quest selesai dan mereka semua sekarang bisa pindah ke benua utama. Semua orang mulai merayakan seperti orang gila seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre atau sesuatu. Layar kemudian memunculkan pemberitahuan baru bahwa Kaiser juga mendapatkan hadiah khusus dari Calda. Dia menyimpannya untuk nanti dan sebaliknya membuka hadiah tiket skill tingkat rendah. Layar mulai memancarkan cahaya aneh dan kartu mengalir keluar mengisi ruangan. Menggunakan kemampuan mata kebenarannya, dia menyadari bahwa sebagian besar kartu itu sangat biasa. Dia kemudian melihat kemampuan Charging Slash yang sama dengan yang dia gunakan kembali di Demrock. Kaiser ingat bahwa lotre tiket memberikan kemampuan acak dari umum hingga legendaris. Tepat saat itu, sebuah pesan muncul bahwa sistem akan mati dalam beberapa detik. Itu membuat pahlawan kita benar-benar terkejut. Dia benar-benar lupa tentang batas waktu yang mencegah pengguna menjadi kecanduan game atau kelaparan sampai mati. Kaiser tidak percaya bahwa 10 jam telah berlalu. Melihat kartu-kartu itu, dia dengan cepat memilahnya saat sistem memulai hitung mundur. Tepat saat dia menekan layar, sistem kemudian memaksa game untuk mati. Kembali di kehidupan nyata, dia mengambil beberapa saat untuk memproses apa yang baru saja terjadi, lalu mulai berteriak frustrasi seperti seseorang menendangnya di antara kedua kakinya. Keesokan paginya, dia tenang setelah mendapatkan tidur kecantikannya dan memutuskan untuk kembali ke mesin. Segera setelah dia online, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka sistem mengingat bahwa dia melihat cahaya keemasan. Suasana hatinya turun ketika dia melihat bahwa kartu itu bukan kelas legendaris dan menganggap keberuntungannya mulai habis. Pikirannya berpikir dua kali ketika dia melihat bahwa dia malah mendapatkan kemampuan backstab. Skill yang kuat ini adalah alasan mengapa banyak petarung jarak jauh menghindari tangan dengan pembunuh. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjaga jarak, skill ini memungkinkan pembunuh untuk menutup celah dalam sekejap. Kaiser mulai tersenyum seperti orang gila ketika dia menyadari bahwa dia mendapatkan skill itu meskipun bukan seorang pembunuh. Jika dia mendapatkan beberapa skill yang lebih kuat seperti ini, dia akan menjadi benar-benar tak terhentikan. Tepat saat itu, seorang wannabe hotshot berjalan lewat, meletakkannya tebal pada pacarnya bahwa dia adalah pemain pro. Ketika keduanya melihat tatapan gila di wajah bocah kita, pasangan itu panik dan melakukan 180 derajat. Akhirnya keluar dari negeri fantasi, Kaiser memutuskan untuk mengenakan peralatan yang dia dapatkan. Dilengkapi dengan drik baru, dia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk pergi ke benua utama. Saat portal muncul, dia ingat bahwa dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada skuad yang bersamanya. Meskipun dia mulai merasa betah bersama mereka, dia menganggap bahwa ini pasti takdir dan akhirnya melangkah melalui jatuh ke mode lore. Semua pemain yang berhasil keluar dari Ord senang melangkah ke daratan utama. Tidak seperti tempat starter itu, yang dibagi menjadi server berbasis negara, orang-orang dari seluruh dunia dapat bertemu di sini. Titik awal pertama dalam perjalanan adalah kota Raven. Saat bocah kita berjalan ke kota, sepasang ksatria berkuda melalui gerbang, menyeret penjahat bersama mereka. Sistem memberitahu dia bahwa tempat dan pekerjaan baru sekarang telah dibuka, tetapi perlindungan pemulanya telah berakhir. Melihat pesan selamat datang, Kaiser menyadari bahwa game ini adalah kelas atas karena suatu alasan. NPC gemuk yang ramah muncul dan menawarinya bir gratis di rumah. Orang lain juga muncul, menawarinya barang gratis, yang membuatnya tenggelam dalam pikiran. Dia kemudian berhasil menyadarinya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan semua hal ini nanti. Meregangkan lengannya, dia memikirkan kemana dia harus pergi berburu sekarang. Beberapa waktu kemudian, dia sibuk menebas monster di luar kota. Set Warrior memberinya damage ekstra terhadap goblin serta buff kekuatan yang rusak. Menggunakan kemampuan rushing slash-nya, dia melesat melewati monster, mengubahnya menjadi daging cincang. Terlebih lagi, dengan setiap monster yang dia kalahkan, Great Sword-nya menjadi lebih kuat. Senjatanya sudah kuat sejak awal, tetapi fakta bahwa itu terus bertambah kuat membuatnya sangat bersemangat. Melihat layar kemampuannya, dia menyadari bahwa level berikutnya tidak jauh juga. Tepat saat itu, kemampuan mata kebenarannya aktif dan dia melihat seseorang bersembunyi di balik semak-semak. Preman tersembunyi mulai ngiler ketika dia melihat Set Warrior dan berpikir bahwa dia telah memukul jackpot. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia bergegas maju dengan pisaunya, hanya untuk Kaiser dengan mudah memblokir serangannya. Penyamaran akhirnya memudar dan bocah kita menatapnya dengan aura yang mengancam. Pria itu melompat mundur ketakutan dan berteriak pada anak buahnya untuk menyerang. Saja, Archer tiba-tiba menembakkan panah ke Kaiser, tetapi mereka dibelokkan seperti bola kertas. Orang lain dengan kapal menyerbu ke arahnya, hanya untuk serangannya di tepi seperti orang biasa yang menyedihkan. Bocah kita kemudian mengiris tubuh preman itu, sementara dua lainnya menyadari bahwa mereka mengacau dengan orang yang salah. Pembunuh pengecut itu langsung lari, tetapi tidak sampai jauh saat Kaiser muncul. Di depannya, bertanya apakah bayi kecil itu kehilangan orang tuanya. Kaiser ingat bagaimana para pembunuh pemain ini dulunya ada di game sebelumnya juga. Sebagian besar semua game akan memilikinya. Bahkan Raja Game Sword Art Online juga
dulu memiliki sekumpulan pengecut rendahan ini yang akan mencuri dari orang lain atau hanya melakukannya demi mendapatkan kesenangan dari membunuh mereka. Game Guas ini juga memiliki mereka dan gamer pro. Kita mengenal mereka dengan nama Noob Hunters alih-alih Player Killers (PK). Cerita beralih kembali ke game, di mana pahlawan kita berdiri di depan ayam yang hampir mengompol. Noob PK bingung bagaimana seorang pendekar pedang biasa tampaknya telah menggunakan backstab yang seharusnya menjadi milik seorang pembunuh. Tetapi sebelum dia bisa mengetahui misteri di balik ini, bocah pembunuh itu terbunuh sendiri. Kaisar juga membunuh kawan-kawannya yang memiliki nama konyol seperti Not Your Mom. Alih-alih menganggap Kaisar sebagai penjahat dan memberinya semacam hukuman, IG mengetahui bahwa apa yang dia lakukan hanyalah membela diri. Namun, setelah berurusan dengan Noob Killers ini, pahlawan kita diingatkan akan teman-teman baik yang dia dapatkan kembali di Arta. Dia kemudian menyimpan barang-barangnya untuk menghindari mendapatkan lebih banyak perhatian dari pembunuh pemain lain dan menuju untuk menyelesaikan quest lainnya. Dalam waktu singkat, pria itu berhasil menyelesaikan sekumpulan quest dan naik level ke-17, membuka gerbang barat untuknya. Kaisar yang menjadi kaisar segera melewati gerbang dan memasuki hutan di barat Raven. Dalam perjalanannya ke sini, dia bahkan diperingatkan oleh NPC tentang betapa berbahayanya tempat berburu ini dan bahwa dia harus mencoba melarikan diri jika dia menemukannya di dekatnya. Pahlawan kita menyadari bahwa atmosfer mencekam di sini berasal dari hutan lebat dan serangga raksasa yang mengerumuni, bersama dengan goblin yang merencanakan penyergapan. Dari apa yang telah dia pelajari, tempat ini sangat sulit untuk ditangani dan pemain telah membuat aturan untuk diri mereka sendiri bahwa siapapun yang masuk harus setidaknya datang dengan party berisi 3 orang. Karena ini, area di depan gerbang barat dipenuhi dengan orang-orang yang mencari orang lain untuk melengkapi tim mereka, sehingga mereka mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup di tempat yang menakutkan ini. Sementara beberapa mencari penyerang dan tank, yang lain berburu penyembuh. Healer, bagaimanapun, adalah kelas yang menurut kebanyakan orang paling baik. Dihindari mengingat betapa membosankan dan sangat sulitnya untuk menaikkan level mereka. Ketika Kaisar pergi solo, orang-orang mengejeknya karena menjadi pecundang bangkrut yang tidak bisa mendapatkan siapapun untuk berpesta dengannya. Sementara pahlawan kita hanya mendesah dalam kegembiraan yang tenang. Di sana di hutan lebat, dia dengan mudah bergerak maju menebas goblin yang tertangkap basah oleh serangan kejutan itu sendiri. Salah satu goblin berpikir itu hari keberuntungannya dan melompat masuk tetapi meleset sepenuhnya dan dihancurkan di tempat. Goblin archer lain membidik bocah malang itu, tetapi Kaisar mengakali dia dan melempar great sword-nya yang memutuskan bagian atas tubuhnya. Ketika dia kehilangan pedangnya dan karena itu efek darinya, goblin berpikir mereka akhirnya memiliki kesempatan. Bocah legendaris itu, bagaimanapun, memiliki cadangan saat dia dengan cepat melengkapi kapak dan menggunakan backstab untuk menjatuhkan mereka dengan serangan ke bawah. Dia dengan cepat mengatasi goblin satu persatu dan bahkan menaikkan penguasaan kapaknya 1 level. Setelah dia menyelesaikan quest goblin, dia merasakan sesuatu mendekat dari belakang dan menemukan lipan besar yang bergerak untuk mengisi perutnya. Burung-burung terbang dari pohon karena keributan yang tiba-tiba. Kaisar melompat ke udara dengan lipan pertama tepat di belakangnya. Dia mengeluarkan seruan perang yang sengit dan mengayunkan seluruh tubuhnya untuk memberikan pukulan besar. Lipan menerima kerusakan berat dan dikirim terbang, tetapi pada saat berikutnya ia kembali padanya dengan jelas bertekad untuk membalas dendam. Pahlawan kita bereaksi seketika dan berhasil memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia memanifestasikan kapak peran di tangan kirinya sambil memperhatikan betapa jeleknya makhluk itu terlihat dari dekat. Ayunan berat dari kapak mengiris rahang lipan dan 2 serangan lagi dari pedangnya cukup untuk akhirnya memberinya kemenangan atas monster itu. Kaisar naik level dan layar statnya menunjukkan bahwa dia telah naik 2 level. Dia bergumam kepada diri sendiri bahwa naik level bukanlah permainan anak-anak, tetapi sejauh ini itu berjalan cukup baik untuknya. Setelah menyelesaikan sebagian besar quest yang tersedia, perhatiannya beralih ke yang normal di antara quest gerbang barat. Itu menginstruksikannya untuk menemukan dan mengambil Leontine, seorang gadis yang hilang. Jadi dia bersiap karena dia sudah tahu lokasinya. Dalam perjalanannya ke sana, dia bertemu dengan petualang lain. Semua berdiri di barisan dan menunggu giliran mereka. Kaisar segera mengenali pohon sebagai lokasi di mana Leontine tersebut seharusnya muncul. Sementara itu, di latar belakang, orang-orang mengeluh dan bergumam tentang betapa panjang antreannya dan berapa lama mereka harus menunggu. Di antara bisikan itu, ia mendengar percakapan tentang perintah eksekusi terhadap para pemain nakal, Grievers. Pria-pria itu berpendapat bahwa si pembunuh mungkin pantas mendapatkannya karena bertindak ceroboh, dan salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bahwa pria itu menggunakan nama Kaisar. Berbagai alarm berbunyi di kepala pahlawan kita saat ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pria-pria itu terus berbicara, mengatakan bahwa pahlawan kita ternyata menggunakan serangan dari belakang, backstabbing, yang bagi mereka tidak masuk akal. Ia berpikir bahwa tidak seharusnya ada yang mempercayai teori yang mengada-ada seperti itu, tetapi percakapan tersebut cukup untuk memperingatkannya agar tetap rendah profil untuk sementara waktu. Ia mengerti bahwa seorang pendekar pedang yang menggunakan keterampilan pembunuh adalah hal yang belum pernah terdengar dan memiliki 6 sifat traits adalah hal yang lebih langka lagi. Serikat-serikat tidak akan pernah duduk diam dan akan mencoba merekrutnya begitu mereka mengetahui tentangnya. Namun, ada para psikopat yang lebih suka membunuh bakat langka seperti itu, terutama jika mereka adalah anggota serikat teratas dari Demrock. Satu-satunya aturan mereka tampaknya adalah untuk mendapatkan atau menghancurkan apa yang tidak bisa mereka jangkau. Ia
mengambil liontin itu dari tempatnya di pohon dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa masih terlalu dini untuk melakukan langkah terburu-buru. Kembali ke dekat gerbang barat, Camilla berseri-seri bahagia saat menerima liontinnya dan berterima kasih kepada pahlawan kita karena telah membantunya. Kaisar menerima 1 emas, sejumlah poin XP, dan hadiah dari Camilla. Pada saat yang sama, ia naik ke level 20 dan mendapatkan tiket undian keterampilan sebagai hadiah. Camilla menyebutkan bahwa liontin itu adalah barang miliknya yang paling berharga, namun ia bersedia memberikannya kepada Kaisar sebagai imbalan. Pahlawan kita berterima kasih padanya dan memintanya untuk tidak kehilangannya lagi. Camilla berterima kasih sekali lagi, dan saat ia tersenyum, kemampuan afinitas maksimum pahlawan kita aktif, menyebabkan afinitas Camilla meningkat tajam. Lonjakan mendadak itu mengejutkan bahkan Kaisar saat ia berjalan pergi, dan ia merasionalisasi bahwa itu pasti naik begitu banyak karena dia adalah seorang gadis muda. Tanpa membuang waktu, ia segera berpikir untuk mengerjakan pencarian quest berikutnya. Pencarian itu mengharuskannya untuk menaklukkan ruang bawah tanah Dungeon di luar gerbang barat, dan karena hadiahnya adalah tiket undian, ia sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan tersebut. Pada saat yang sama, ia ingat ada 2 ruang bawah tanah di luar gerbang barat. Satu menampung para kepala goblin, dan yang lainnya adalah sarang semut. Mempertimbangkan statistik prajuritnya, ia memutuskan untuk mengejar para goblin. Tetapi meskipun demikian, kedua ruang bawah tanah tersebut memerlukan satu tim untuk memulai pencarian. Pahlawan kita tahu ia belum bisa mengungkapkan kemampuan sejatinya. Jadi, ia mendekati ruang bawah tanah dengan cara yang tidak mencolok. Semua petualang berebut di sekitar, dengan putus asa mencari penyihir level 20 ke sana kemari. Sementara itu, para pemumpul barang dan perbaikan senjata menambahkan teriakan mereka sendiri ke dalam kekacauan, membuat seluruh area sesibuk pasar yang ramai. Pahlawan kita terkejut melihat para pemain tipe produksi berkumpul di ruang bawah tanah, memperhatikan bahwa pencuri dan optimis yang gegabah adalah yang pertama ditolak. Pada saat yang sama, orang-orang mengerumuni penyihir seperti semut, memohon agar mereka bergabung dengan tim mereka. Pahlawan kita ingat bahwa hierarki dalam permainan ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki setiap karakter melawan bos gerombolan, yang membuat penyihir praktis menjadi dewa di ruang bawah tanah ini. Ia juga menyadari bahwa pendekar pedang pada dasarnya tidak berguna di sini, tetapi saat itu seseorang memanggilnya dari belakang. Ia berbalik untuk melihat seorang pemain yang mengundangnya untuk bergabung dengan kru mereka jika ia masih sendirian. Kaisar memeriksa apakah mereka tahu bahwa ia hanyalah seorang pendekar pedang rendahan, dan mereka mengakui bahwa mereka sangat mengetahuinya. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya sedang menilai ruang bawah tanah untuk sebuah pencarian, dan hanya membutuhkan satu anggota acak tambahan bersama mereka. Pahlawan kita menjadi curiga, tetapi memutuskan untuk mengikuti alur mereka. Ia setuju, dan pemain tersebut mengiriminya undangan melalui layar sistem. Hanya dengan melihat statistik mereka, menjadi jelas baginya bahwa orang-orang ini tahu persis siapa dia. Kilas balik ke beberapa menit sebelumnya, mereka melihatnya terlihat sangat mencolok di tengah kerumunan. Mungkin berkat set baju zirah prajurit merah yang mencolok itu. Biasanya tidak ada pemula yang berjalan-jalan dengan peralatan seperti itu, yang memberi ide jahat pada si Bastard Sword yang sesuai dengan nama penggunanya. Tim tersebut terjun langsung ke lapisan kesulitan tinggi kepala goblin, mengandalkan beberapa obor untuk menerangi terowongan gelap dengan susah payah. Penyelaman dimulai ketika mereka menjatuhkan pengintai goblin merah pertama tanpa banyak usaha. Pemberitahuan sistem muncul memberitahu mereka bahwa sang kepala suku kini menyadari keberadaan mereka. Pemimpin tim dan tank bertindak sejagoan, memamerkan level mereka yang tinggi. Bocah kita benar-benar terkesan dengan kerja sama tim mereka yang bersih dan keluaran kerusakan yang besar. Tak lama kemudian, kepala goblin mengirim bala bantuan untuk menangani tamu tak diundang. Tiba-tiba, puluhan mata merah yang bersinar berkedip terbuka dalam kegelapan dan dinding bergetar saat gerombolan menyerbu ke arah mereka. Bertindak murah hati secara tiba-tiba, regu itu bertanya pada Kaisar apakah ia ingin menghadapi gelombang itu sendiri. Mereka berjanji untuk turun tangan jika ada yang salah. Gadis penyihir menimpali, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji sinergi mereka. Ia bersumpah akan benar-benar melindunginya jika ia dalam kesulitan. Kaisar melihat tanda-tanda bahaya di mana-mana, tetapi ia bukan pengecut yang mundur. Ia menyerbu langsung ke gerombolan goblin dengan tebasan serangan yang bersih, mengiris leher merah seolah-olah sedang mengiris boneka latihan. Kecurigaan sang pemimpin terkonfirmasi. Insting bertarung Kaisar yang berpengalaman meneriakan status veteran, yang berarti dia adalah orang yang selama ini mereka buru. Pemimpin yang licik itu menyuruh tanknya untuk mengevaluasi set keterampilan pendatang baru tersebut, yang dijawab dengan tenang oleh pria itu bahwa mereka jelas bukan kelas 2. Jelas Kaisar memiliki insting menghindari yang tajam dan menargetkan titik vital dengan cukup cepat untuk seorang pengguna pedang besar. Meski begitu, pria itu berkata, ada sesuatu tentangnya yang tidak masuk akal. Ia menambahkan bahwa pendatang baru itu masih belum berada pada level di mana seorang pro berpengalaman seperti Assassin B69 seharusnya kalah. Kaisar memang cepat untuk seseorang di peringkatnya, tentu saja, tetapi pembunuh adalah jenis yang benar-benar berbeda. Dengan kemampuan sembunyi-sembunyi dan racun dalam perangkat mereka, itu adalah salah satu kelas PvP yang paling rusak, bahkan memenangkan pertarungan 3 lawan 1 tanpa berkeringat. Lelah dengan analisis yang berlebihan, gadis penyihir itu menyuruh mereka untuk santai saja. Tujuan akhir mereka adalah membuangnya ke parit, jadi detailnya tidak terlalu penting. Mendengar itu, sang pemimpin memberi lampu hijau kepada tank untuk diam-diam menjalankan rencana tersebut. Mereka bertiga perlahan mendekat dari belakang, berpura-pura
pura-pura hanya datang untuk memberikan dukungan. Sementara itu, Kaisar tetap sangat waspada terhadap segala sesuatu di sekitar dirinya, bahkan saat menebas goblin seperti kayu bakar. Rekan satu timnya menghujaninya dengan pujian, mengklaim bahwa mereka yakin ia bisa menaklukkan seluruh ruang bawah tanah sendirian dengan ilmu pedang itu. Bocah kita menyeringai lebar pada mereka dan dengan santai menjawab bahwa mereka sendiri tidak terlalu buruk. Tank tersebut terus menyanjungnya, memberitahu sang pemimpin bahwa mereka telah menemukan seorang pemain hardcore yang patut dihormati. Namun, Kaisar bukan tipe orang yang mudah mabuk oleh sanjungan murahan. Dalam benaknya, hanya ada dua alasan mereka melemparkannya ke kerumunan monster seperti itu. Mereka mungkin menggunakannya sebagai umpan, berencana untuk mengambil rampasannya setelah ia mati. Namun sejauh ini, sepertinya mereka belum siap untuk menarik pelatuknya. Sang pemimpin menyarankan agar mereka terus bergerak maju, bukan karena kebaikan, tetapi karena ia sedang menunggu saat yang tepat ketika pahlawan kita akan paling mudah untuk dihapus. Tim tersebut membersihkan gelombang demi gelombang monster. Namun gadis penyihir entah bagaimana terus meleset dalam menembaknya. Sang pemimpin membentaknya karena bidikannya yang buruk, dan ia dengan tanpa malu menyalahkan para goblin karena menghalangi garis tembaknya. Tiga idiot itu sudah kehabisan napas, mengira Kaisar sangat beruntung. Sementara itu, ia benar-benar terkejut melihat betapa buruk bidikannya, mengingat ia praktis memberikan celah terbuka yang lebar. Mereka sekarang telah mencapai ruang bos, yang berarti ini adalah kesempatan terakhir mereka. Gerbang besar perlahan terbuka dan aura berat keluar. Dua prajurit goblin elit melangkah maju sebagai detail keamanan pribadi sang kepala suku, siap menghancurkan para penyusup. Sang pemimpin memerintahkan Kaisar untuk menangani mereka sementara mereka mengurus sesuatu yang penting. Yang mengejutkan mereka, ia tiba-tiba tidak terlihat dimanapun, dan para prajurit elit mulai berbaris ke arah mereka sebagai gantinya. Tank itu berteriak bahwa tikus kecil yang licin itu pasti telah mengetahui seluruh rencana mereka. Menunjuk ke depan, gadis penyihir itu berteriak pada si tank bodoh untuk fokus pada musuh daripada panik. Mendengar itu, para pria dengan putus asa menahan para goblin dan berteriak padanya untuk membakar mereka sebelum mereka diratakan. Gadis itu mulai merapau bola api, tetapi tiba-tiba berhenti ketika sebuah batu besar terbang tepat ke wajahnya. Ia nyaris menghindar ke samping. Gadis kecil itu membeku saat melihat sosok absolut yang melemparkannya. Kepala goblin dengan diabetes dan dagu ganda yang menyaingi Donald Trump melangkah keluar dengan raungan yang mengguncang ruangan. Tank itu menoleh ke arahnya, bertanya berapa lama ia berencana berdiri di sana melamun. Tetapi gadis penyihir itu terlihat pucat seperti baru saja melihat malaikat maut. Kaisar mengungkapkan dirinya lagi, dengan sopan bertanya kepada teman-temannya apakah mereka kebetulan berteman dekat dengan Assassin Bai. Bingung dan terpojok, ia keceplosan mengungkapkan kebenaran tetapi beralasan dengannya untuk setidaknya membantu membersihkan ruang bawah tanah sebelum mereka menyelesaikan urusan pribadi. Bagaimanapun, membersihkan ruang bawah tanah seperti ini hampir mustahil tanpa satu tim penuh. Kaisar mengangguk dan mengakui bahwa, secara logis, ia benar sekali. Gadis itu menghela napas lega, mengira ia sudah sadar kembali. Itu, sampai bila dua kaki menembus dadanya tepat di tempat jantungnya dulu berada. Dengan pernyataan itu, Kaisar memperjelas bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan opsi logis. Sementara dua lainnya masih sibuk bergulat dengan prajurit goblin elit, Kaisar dengan santai menerima pemberitahuan hadiah karena melenyapkan seorang penjahat. Ia senang melihat rencananya membuahkan hasil dengan sempurna. Saat prajurit elit muncul, ia menggunakan serangan dari belakang pada mayat terdekat. Keterampilan pembunuh memungkinkan dia untuk menghilang di depan mata tanpa ada yang menyadari. Setelah itu, ia hanya bersembunyi dan menunggu trio tersebut teralihkan dalam pertempuran. Sang pemimpin menatapnya dengan tidak percaya, mempertanyakan apakah ia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pasti ia tidak benar-benar berencana untuk menyeret mereka bersamanya. Kaisar dengan tenang menyuruhnya menebak moto pribadinya, membuat kesal pria yang tidak sedang dalam suasana hati untuk teka-teki. Ia kemudian mengeluarkan belati yang baru saja ia ambil dan menjelaskannya dengan jelas. Ia tidak bekerja dengan parasit yang menusuk dari belakang. Rahang sang pemimpin jatuh saat ia mengenali belati itu. Itu milik Assassin Bal 69, tapi sekarang ada di tangan Kaisar. Bocah kita menyeringai lebar, geli melihat pria itu mengenali peralatan temannya dengan baik. Lebih dari terkejut, sang pemimpin bingung mengapa seorang pendekar pedang melengkapi belati. Belati di tangan pengguna pedang besar sama gunanya dengan monyet dengan obeng. Kemudian sang pemimpin menuntut untuk mengetahui bagaimana Kaisar berencana untuk menaklukkan ruang bawah tanah sendirian setelah melenyapkan dua satunya orang yang bisa membantunya. Ketahanan kepala goblin terhadap kerusakan fisik sangat tinggi. Tidak mungkin ia bisa mengikisnya dengan belati kecil itu, tidak peduli berapa lama ia mengayunkannya. Kaisar, bagaimanapun hanya mengangkat bahu dan mengatakan strateginya sebenarnya sangat sederhana. Status efek seperti pendarahan, bleed tidak dihitung sebagai kerusakan fisik, dan itu adalah tiket emasnya menuju kemenangan mudah. Sang pemimpin mulai meneriakinya, mengatakan tidak mungkin pendarahan saja bisa menaklukkan bos peringkat tinggi. Sambil menyeringai seolah ia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, Kaisar dengan tenang menjelaskan ia tidak menggunakan efek pendarahan murahan. Detik berikutnya, sang pemimpin melihatnya menghilang hanya untuk muncul kembali beberapa kaki di depan. Sebelum ia bisa memproses apa yang terjadi, kesehatannya merosot. Kesenjangan statistik antara dia dan Kaisar sangat besar. Semakin besar perbedaan statistik, semakin kuat pendarahannya. Baik prajurit elit maupun pemimpin tim tiba-tiba mulai batuk, mengeluarkan darah dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Tersedak dan marah, sang pemimpin mengutuk desain permainan bodoh yang menghukumnya hanya karena memiliki statistik lebih tinggi. Bukannya kesenjangan level
skalanya begitu besar. Mereka hanya berjarak 4 level. Agar pendarahan ini mengenai begitu keras, pasti ada faktor tersembunyi lainnya. Kaiser menyaksikan dampak dari keterampilan yang ia lakukan dengan kepuasan yang tenang. Di atas kertas, itu hanyalah keterampilan gacha level 20 rata-rata. Apa yang tidak ia harapkan, bagaimanapun, adalah kondisi langka yang melekat padanya. Satu yang memungkinkan efek tersebut untuk menumpuk. Menumpuk status efek tidaklah umum di sebagian besar permainan, tetapi Kaiser kebetulan memiliki campuran keterampilan dan senjata yang sempurna untuk melipat gandakan keluaran kerusakan pendarahan. Sama sekali tidak mampu memahaminya, pemimpin tim menyebutnya curang, Hux. Dengan napas terakhirnya, ia menyebut Kaiser sebagai bajingan curang yang kotor. Cukup ironis datang dari seorang pembunuh pemain yang secara diam-diam bernama Bastard Sword. Melihat pemimpinnya roboh, si Tank meneriakkan nama temannya dalam kepanikan murni. Ekspresinya mengatakan segalanya. Ia akhirnya mengerti ia telah memicu pertarungan dengan orang bodoh yang salah, dan sekarang ia berada dalam masalah besar. Rencananya seharusnya sempurna. Sebaliknya, rekan satu timnya justru tergeletak kaku di lantai ruang bawah tanah. Terlambat baginya untuk menyadari bahwa mereka bukanlah pemburunya. Kaiser telah memimpin mereka sejak awal, menarik tali mereka seperti boneka. Saat si Tank menyadari ia perlu lari, semuanya sudah berakhir. Petarung berperisai berat itu jatuh seperti karung kentang setelah satu tebasan bersih dari belatinya. Ia terhuyung kembali ke lututnya meskipun kehilangan darah, tetapi ia hanya bertahan beberapa detik lagi sebelum menemui ajalnya. Dengan itu, bocah kita melenyapkan para pemain licik bersama dengan prajurit Goblin Elite. Kepala Goblin, yang selama ini diam-diam menonton dari pinggir lapangan, tiba-tiba ingat ia juga bagian dari pertarungan ini. Melihat penjaga paling setianya tumbang, sang bos mengeluarkan raungan marah. Kaiser mengembuskan napas sekali, mengingat ia masih memiliki si gemuk yang mengamuk untuk dihadapi. Karena ia sudah di sini, ia memutuskan mungkin ia harus menikmati dirinya sendiri sedikit. Sang bos melompat dari atas, mencoba meratakannya dengan berat 100 truk siber. Itu belum mengaktifkan ketahanan fisiknya, jadi lutut bersih ke wajah membuatnya terpelanting ke belakang. Terluka dan malu, ia mengaktifkan pertahanan egois dan mengurangi semua kerusakan fisik yang masuk menjadi hampir nol. Tanpa ragu, Kaiser menggunakan keterampilan pencurinya lagi dan mengiris bos dari berbagai sudut. Sama seperti sebelumnya, darah menyembur dari kepala Goblin seperti lubang pada balon air. Makhluk itu berputar dengan tatapan marah, kesal setelah melihat setenak kesehatannya lenyap dalam satu serangan. Matanya bertemu dengan Kaiser yang memiliki tatapan pembunuh seorang tukang daging yang sedang menilai hewan mana yang akan menjadi barbeque berikutnya. Kemarahan sang kepala suku lenyap seketika. Dengan bekikan panik, ia berbalik dan lari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sang bos melarikan diri dari pertarungannya sendiri. Bocah kita menutup jarak menggunakan serangan dari belakang sementara Goblin itu melirik ke belakang mengira ia berhasil lolos. Tetapi ketika ia mengayunkan dagu gandanya kembali ke depan, ia menemukan sang algojo beberapa inci dari lehernya yang berisi, siap untuk membuat potongan daging babi. Kepala Goblin berteriak ketakutan saat ia menaiki kereta ekspres menuju neraka. Sistem memberitahunya tentang kemenangannya dan bahwa ia juga telah naik level. Ia bahkan mendapatkan ikat pinggang kepala suku yang menjijikan dan berkeringat, tetapi senang karena ia memang sedang mencarinya. Pahlawan kita berpikir bahwa ia bisa saja mendapatkan tempat di peringkat di sini. Namun, tidak ada batas waktu, jadi ia mengabaikan topik tersebut. Itu sedikit mengganggunya, tetapi ia kemudian fokus pada semua hadiah lezat di sini. Mengambil perisai, ia menyadari bahwa si preman menghabiskan banyak uang untuk perlengkapan mereka. Bahkan pedang pemimpinnya adalah barang kelas atas. Meskipun pria itu hidup sesuai dengan namanya, sekarang ia tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Tepat saat ia mengambil kalung untuk diperiksa, kemampuan mata kebenarannya aktif dan menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya, ia bertanya-tanya apakah itu seseorang yang menggunakan sembunyi-sembunyi, tetapi cahayanya tampak terlalu terang untuk itu. Saat ia berjalan ke arahnya, sistem memberitahunya bahwa ia telah menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Itu membuatnya benar-benar terkejut. Kembali ke mode pengetahuan, Lore, ruang bawah tanah dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan diantaranya, yang paling legendaris dan langka dikenal sebagai ruang bawah tanah tersembunyi. Bahkan pemain dengan kelas penjelajah hampir botak mencoba menemukannya. Pintu masuknya ditempatkan di lokasi yang absurd, dan di atas itu, ada beberapa kondisi khusus yang cukup aneh untuk memasukinya. Kembali ke bocah kita, ia terkejut dengan betapa gilanya kondisi untuk ruang bawah tanah ini. Di ruang bawah tanah yang biasanya memerlukan satu tim untuk diselesaikan, ia harus menemukannya saat sendirian. Tapi kemudian ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak akan sepadan jika tidak begitu. Ketika ia melihat bahwa hadiah untuk ruang bawah tanah tersembunyi ini adalah kelas pahlawan, ia bersemangat bahwa ia akan menyelesaikannya bagaimanapun caranya. Salah satu veteran permainan ini, Frit, memutip bahwa memasuki ruang bawah tanah tersembunyi seperti mengistirahatkan kepala Anda di dalam mulut predator. Banyak pemain setuju dengan gagasan bahwa saat Anda menurunkan kewaspadaan di sekitar binatang buas, ia akan menutup rahangnya dan menghancurkan kepala Anda. Ruang bawah tanah tersembunyi itu seperti predator yang sedang berkamuflase, menunggu mangsanya melangkah ke mulutnya yang terbuka. Kembali ke bocah kita, Kaiser berjalan masuk ke ruang bawah tanah hanya untuk terkena debuff yang memberinya penglihatan terowongan. Namun, sifat pahlawannya kemudian aktif, menghilangkan kutukan dan memulihkan penglihatannya 20/20. Sambutan kasar itu hanya membuatnya semakin bersemangat. Seorang goblin dengan tudung kemudian berbicara, menyebutnya berani karena memasuki sarangnya tanpa rasa
takut. Bertatap muka, Kaiser melihat semua goblin mayat hidup dan laba-laba yang menjijikan dan segera merasa ketakutan. Melihat reaksinya, goblin dukun menjadi lebih percaya diri dan mulai tertawa seperti orang gila. Namun, bocah kita terkejut bahwa dia adalah bos yang bernama. Meskipun ini adalah ruang bawah tanah level tinggi, bos bernama masih jauh di atas. Ia kemudian mengingat hadiah yang ia dapatkan karena mengalahkan naga dan mulai meneteskan air liur memikirkan apa yang akan ia dapatkan kali ini. Goblin itu kemudian mulai memonolog, bertanya-tanya bagaimana mungkin manusia itu menemukan tempat ini. Ia bisa tahu Kaiser bukan seorang penjelajah dan bahkan menyadari bahwa ia memiliki beberapa aura berbeda yang bercampur di dalam dirinya. Itu sangat mengejutkan pahlawan kita bahwa goblin itu lebih pintar dari penampilannya. San Dukun kemudian menjadi serius dan menyatakan bahwa Kaiser tidak akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Dengan itu, ia melepaskan pasukan mayat hidupnya. Tetapi, bocah kita hanya berdiri di sana dan membalas bahwa ia akan memberi monster itu pelajaran. Mengaktifkan kemampuan serangan dari belakang, ia memperingatkan San Dukun bahwa seorang petarung jarak jauh harus selalu waspada saat bertarung dengan petarung jarak dekat. Ia kemudian berteleportasi di belakang San Dukun, tetapi monster itu sudah siap karena ia hanya melemparkan salah satu tentara mayat hidupnya ke arahnya, menyebabkannya meledak. Namun, senyum di wajah Sang Dukun langsung memudar ketika bocah kita menarik teknik Itachi dan muncul di belakangnya lagi. Melihat pisau di tangannya, San Dukun menyadari bahwa ia telah terpotong. Kaiser mengejeknya, mengingatkan si goblin bahwa ia sudah memberitahunya untuk tetap waspada. Goblin Necromancer kemudian menjadi serius saat ia melayangkan lebih banyak tentaranya dan mengirim mereka terbang ke arah bocah kita. Sementara itu, pahlawan kita dengan mudah menghindari rudal monster saat ia dapat dengan mudah mengetahui arah serangan dan apa yang direncanakan oleh sampah itu sebelumnya. Pada saat itu, Kaiser terdesak ke dinding. San Dukun mulai merayakannya, menyatakan bahwa ini adalah akhirnya dan menyebabkan lebih banyak tentara mayat hidupnya meledak. Dukun hitam itu berdecak, tampak kecewa karena ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menangkap subjek uji yang begitu menarik dalam kondisi utuh. Jihad menyalahkannya karena ceroboh dan sombong. Ketenangan sombong itu memudar dengan cepat ketika pria yang dianggapnya mati tiba-tiba melingkarkan lengan di sekelilingnya dari belakang. Ia tidak berhenti di situ. Ia mencondongkan tubuh dan mengingatkan San Dukun bahwa ia tidak bisa menggunakan keterampilan apapun lagi. Memutuskan untuk menikmati ini sedikit, ia menyingkirkan belati dan mulai memukuli Jihad dengan tangan kosong alih-alih mengakhirinya. Satu pukulan kuat mengirim San Dukun kurus itu terbang, punggungnya menghantam dinding dengan keras. Makhluk itu mengerang, mungkin belum pernah menghadapi perundungan semacam ini sebelumnya. Berdiri di atasnya dengan tatapan tegas dan tak tergoyahkan, Kaiser memperjelas siapa bos sebenarnya di tempat ini. Jihad berpegang pada sedikit kebanggaan yang tersisa, bergumam bahwa suatu hari nanti ia akan membalas penghinaan ini. Kaiser menjawab dengan pukulan bersih ke hati, menghilangkan kebanggaan itu darinya. Ia melanjutkan dengan rentetan pukulan pendek sampai San Dukun terengah-engah dan benar-benar meminta waktu istirahat. Makhluk jelek itu kemudian memiliki keberanian untuk menceramahinya, mengklaim kekerasan yang mematahkan tulang seperti ini seharusnya ilegal, jadi apa yang ia lakukan sangat salah. Kaiser hanya menatapnya, mencoba memproses naskah seperti apa yang diprogram untuk bos ini. Pengecut ini tidak cocok dengan gambaran bos ruang bawah tanah khusus kelas pahlawan yang ia harapkan. Selain ledakan mayat yang bisa membunuh penjelajah top dalam satu serangan sebelumnya, dukun goblin hitam itu terasa mengecewakan. Sementara Kaiser tenggelam dalam pikiran sejenak, Sang Dukun diam-diam menyesuaikan tulangnya yang patah. Kemudian ia menyelinap mundur, menciptakan jarak dan meninggalkannya berkedip karena terkejut. Kepercayaan diri Jihad kembali dengan cepat, mengklaim bahwa mundur adalah langkah yang diperhitungkan untuk menurunkan kewaspadaannya. Seringai gelap menyebar di wajahnya saat kabut hitam, yang lahir dari sifat khusus San Dukun, mulai menelan area di sekitar mereka. Kaiser menerima peringatan sistem bahwa sifat tersebut untuk sementara meningkatkan peringkat bos. Ia tidak terlalu khawatir. Dalam benaknya, pecundang peringkat pahlawan yang naik peringkat tetaplah seorang pecundang. Meski begitu, ia tidak akan berdiri dan membiarkan transformasi selesai. Terutama ketika monster kelas pahlawan plus biasanya memerlukan tim penyerbu penuh untuk ditumbangkan. Jadi ia bergerak dengan kecepatan penuh, bertujuan untuk mengakhiri ini sebelum meningkat lebih jauh. Sebelum pertarungan, ia membuang setiap poin statistik terakhir ke kekuatan, mendorongnya melewati 100. Selain itu, set prajurit memberikan kerusakan bonus terhadap monster tipe goblin, ditambah dorongan ekstra melawan bos. Jihad hitam mungkin tangguh, tetapi kerusakan mentah seperti ini tidak peduli dengan daya tahan. Ia mengayunkan pedang besar dalam satu ayunan yang menentukan, dan pedang itu membelah dukun goblin itu tepat menjadi dua. Begitu saja, ruang bawah tanah rahasia itu dibersihkan dan dicatat dalam buku petualang miliknya. Sebagai penjelajah pertama yang menaklukkannya, ia mendapatkan hadiah kelas pahlawan. Akhirnya, jarahan yang layak, seperti jubah San Dukun dan bola yang berisi jiwanya. Kemudian ia melihat benda aneh berlabel, jejak klan yang terlupakan tanpa tingkatan. Bahkan deskripsinya tidak jelas, mengingatkannya pada barang jarahan yang tidak teridentifikasi seperti yang ada di Demrock. Mengesampingkan itu, ia beralih ke hadiah terakhir. Sekilas, ia berasumsi kartu monster yang tidak teridentifikasi menawarkan dorongan statistik atau semacam pesona. Tetapi ketika ia mengkliknya, itu mengungkapkan kartu penjaga kelas pahlawan yang memanggil dukun goblin itu sendiri untuk melindungi penggunanya. Kegembiraan Kaiser tewas seketika. Dia tidak senang memiliki goblin jelek yang membuntutinya ke sana kemari. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih keren, seperti naga atau harimau penjaga
tenaga yang dipamerkan mantan rekan satu timnya. Namun, dia memutuskan untuk mengujinya daripada menghakimi terlalu cepat. Alih-alih Jihad Black sang Dark Shaman, yang muncul adalah Jihad Black edisi kolektor Pokemon. Versi boneka kecil itu berkedip dengan bingung menatap manusia yang dulu pernah mencoba membunuhnya, hanya saja sekarang Kaiser menjulang tinggi di atasnya. Kaiser menepuk dahi melihat badut miniatur yang seharusnya menjadi penjaganya. Setidaknya pengembang bisa membuatnya terlihat mengintimidasi. Baby Black jatuh ke lantai dalam keputusasaan yang nyata, tersinggung oleh gagasan harus melayani manusia kotor. Sifat-sifat yang tercantum pun tidak terlalu menjanjikan. Dengan sifat suka menindas yang lemah dan oportunis berada di urutan teratas. Penjaga itu mulai dengan loyalitas yang sangat rendah, yang membuat makhluk kecil menyebalkan itu terasa lebih seperti hukuman daripada hadiah. Lebih buruk lagi, sistem bahkan memperingatkannya bahwa si pengkhianat kecil ini tidak akan ragu untuk menusuknya dari belakang jika ada kesempatan. Sekilas melihat wajah kecil Jihad yang sombong memberitahu Kaiser bahwa dia pasti tidak bisa membiarkan makhluk ini berkeliaran tanpa pengawasan. Bocah, kita melangkah perlahan menuju penjaga miniatur itu. Melihat manusia yang menjulang tinggi mendekat dengan niat yang jelas, si kecil nakal itu bertanya apa yang direncanakan manusia kotor terhadap seseorang yang hebat seperti dirinya. Kaiser hanya berkedip. Keberanian Pokemon jelek ini memanggil tuannya kotor sungguh mengesankan. Jihad dengan cepat terdiam, menyadari dia mungkin telah melewati batas. Memutuskan bahwa dukun yang tidak berotak itu butuh koreksi segera, Kaiser memperkenalkan arti sebenarnya dari kata tuan melalui sesi pelatihan yang sangat praktis. Tak lama kemudian, suara renyah dari pendidikan intensif bergema di seluruh gua, dan poin loyalitas Jihad perlahan mulai naik, satu demi satu pelajaran yang menyakitkan. Setelah sesi bermain game yang panjang itu, protagonis kita akhirnya merangkak keluar dari gua manusianya. Dia melirik keluar jendela, terkejut matahari sudah terbenam, dan dia kelaparan. Seperti gamer yang berdedikasi, dia pergi ke lantai bawah untuk bertanya kepada ibunya apakah masih ada makanan untuknya. Sebaliknya, dia menemukan saudara perempuannya bersantai di sofa, dengan santai mengunyah kantong keripik terakhir. Dia punya keinginan untuk menyebutnya pecundang, tetapi sebagai sesama orang yang tidak punya kehidupan, dia memilih damai. Menjatuhkan diri ke sofa di sampingnya, dia bertanya apa yang sedang ditonton saudarinya. Dia hampir tersedak ketika saudarinya mengatakan dia juga memainkan GOS. Rupanya, itu sangat trendy sampai semua orang memainkannya sekarang, dan dia sudah level 71. Otak Do-hyun korsleting mendengar pengungkapan itu, karena itu berarti dia pasti sudah bermain selamanya. Meskipun tidak juga, dia mencapai level itu dalam 6 bulan karena seorang teman menggendongnya sepanjang jalan. Penasaran, dia bertanya apakah memang butuh waktu selama itu untuk mencapai level 70 sendirian. Tanpa ampun seperti biasa, saudarinya membalas bahwa kemajuan melambat ketika Anda sesekali menyentuh rumput alih-alih tinggal di dalam POD game 10 jam sehari. Saudara laki-lakinya tidak bisa memutuskan apakah akan menganggapnya sebagai penghinaan atau pujian. Saat itu juga, siaran langsung beralih ke segmen baru tentang guild pahlawan. Saudarinya berseru bahwa itu adalah guild nomor 1 di antara pemain seusianya, bahkan menyaingi popularitas Miles Sal. Itu tidak masuk akal baginya karena guild itu bahkan tidak masuk dalam 10 besar papan peringkat. Guild Master dengan nilai 10 dari 10 muncul di layar. Saudarinya memberitahu bahwa ketenaran guild pahlawan tidak ada hubungannya dengan prestasi. Orang-orang di sana hanya sangat tampan. Saat saudarinya hampir ngiler melihat guild Master Verza menyebutnya sebagai guild terbaik untuk para gadis, Do-hyun menyipitkan mata ke layar. Selain estetika EBA K-pop dasar pria itu, dia tidak melihat apa hebatnya. Saudarinya bersikeras pria itu tampan dan keren. Dua kata yang tidak akan pernah diucapkan gadis manapun kepada saudara laki-lakinya. Kesal, Do-hyun berpikir itu adalah pembicaraan yang berani dari seseorang dengan nilai 6 yang bakat terbesarnya adalah duduk di sofa sepanjang malam. Dia menambahkan bahwa saluran YouTube guildnya meledak karena aura Verza. Do-hyun menatapnya bingung. Jadi saudarinya menjelaskan bahwa hampir setiap guild melakukan streaming di YouTube untuk mendapatkan penayangan yang besar secara teratur menarik jutaan penonton. Itu benar-benar mengejutkannya karena itu berarti mereka mungkin meraup uang yang cukup banyak. Saudarinya dengan santai mengonfirmasi bahwa pria itu mungkin menghasilkan 1 miliar sebulan hanya dari YouTube. Mendengar itu, otak Do-hyun benar-benar mati rasa saat dia menghitung berapa banyak ember KFC yang bisa dia beli dengan uang sebanyak itu. Merasa benar-benar dikalahkan oleh pria cantik itu, dia kembali ke kamarnya dan masuk lagi untuk melarikan diri dari kenyataan. Kali ini dia memutuskan untuk merekam permainannya, berharap mendapatkan beberapa klip keren untuk dirinya sendiri. Jihad juga bangun dengan ceria mengucapkan selamat pagi kepada tuannya. Tatapan tajam Do-hyun mengingatkan goblin kecil itu tentang pendidikan praktis yang dia lupakan dan untuk menambahkan gelar kehormatan yang tepat saat memanggilnya. Jihad mulai berkeringat, tetapi Do-hyun memutuskan untuk memberi dukun itu sedikit kelonggaran. Dia melemparkan jubah kepadanya agar dia punya sesuatu untuk dipakai karena dia tidak bisa memakainya sendiri saat ini. Bagaimanapun caranya, bukannya menunjukkan rasa terima kasih, si kecil nakal itu kehilangan loyalitas dan mulai menyusun rencana untuk menikamnya demi mendapatkan kebebasan. Namun, satu pengingat kecil tentang rasa sakit masa lalu dengan cepat memperbaikinya dan Jihad menunjukkan rasa terima kasih yang tepat atas kebaikan tuannya. Dia kemudian bertanya apa rencana permainan mereka. Dia memberitahu Jihad bahwa mereka harus menyelesaikan
banyak hal. Mereka pindah ke area lain di sarang di mana dia membantai semua goblin dengan brutal. Jihad tidak bisa menahan rasa kasihan pada mereka. Setelah membersihkan, dia memerintahkannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia menginstruksikan sang syaman untuk menjatuhkan semua jerahan yang dibawanya dan mencoba membangkitkan goblin yang baru saja dia bunuh. Sang syaman melemparkan semuanya ke samping dan merapalkan mantra yang terlihat terlalu serius untuk wajah kecilnya yang konyol. Mengejutkan, itu berhasil dan goblin merah bangkit dari tanah. Jihad mengulanginya 2 kali lagi dan memastikan bahwa ini adalah batas pasukannya dalam kondisi saat ini. Meski begitu, gagasan memiliki pasukan mayat hidup menarik minatnya karena itu membuat San Shaman jauh lebih berguna daripada yang dia duga. Tanpa menunggu izin, San Shaman mulai memerintahkan bawahan yang dibangkitkannya di sekitar benar-benar mengabaikan tuannya. Ketika dia bertanya apa yang mereka lakukan, Jihad dengan senang hati menjelaskan bahwa dia tidak perlu membawa semua jerahan bersama mereka. Si kecil nakal yang segera melakukan pekerjaan kasar begitu dia membuka kunci pelayan itu membuat kesabarannya habis. Dia memberitahu Jihad bahwa dia berencana untuk bertani monster elit begitu dia mencapai level 2. Jihad mengejutkannya dengan menyebutkan secara santai bahwa dia sudah tahu di mana semua elit berkumpul. Rupanya, mereka begitu malas sehingga mereka pada dasarnya berkemah di satu tempat hampir sepanjang waktu. Mendengar itu, bocah kita tersenyum lebar karena dia baru saja mendapat ide yang sangat hebat. Setelah mendengar bahwa monster elit cukup bodoh untuk berkumpul di satu tempat, Kaiser menyusun rencana. Dengan bantuan Jihad, dia melintasi hutan dan menemukan tempat berburu yang ideal. Mereka menemukan camp monster yang menyerupai goblin tetapi sedikit lebih humanoid. Jihad memastikan dengan tuannya apakah ini yang mereka cari. Senyum gila muncul di wajah Kaiser saat melihat camp itu. Menemukan perkemahan ini memicu misi mendadak. Ujian para prajurit. Menyelesaikan misi bisa memberinya 100 emas, beberapa XP keterampilan, dan 1 tiket undian keterampilan menengah. Jika ada tiket gacha yang terlibat, Anda tahu pria ini akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Tanpa membuang sedetik pun dari batas waktu 48 jam, dia menyerbu perkemahan, memperingatkan monster elit akan kehadirannya. Tidak perlu mengendap-endap, dia akan langsung menyerang habis-habisan. Untuk menghargai monster elit, mereka tidak goyah dan segera mengangkat senjata mereka. Dia melangkah ke samping serangan pertama. Dengan waktu yang tepat, menggunakan momentum sudutnya, Kaiser menyerang dari atas. Dengan pedang besarnya masih tersarung, dia menggunakan lututnya untuk melakukan pukulan telak ke wajah jelek monster itu. Dia mematahkan banyak gigi dan membuat hidung monster malang itu cacat. Tanpa menoleh ke belakang, perhatian Kaiser beralih ke seluruh camp. Kali ini, dia dengan mulus memanggil belati yang dijarahnya keluar dari inventarisnya. Dengan sekali penggunaan tusukan vital, dia mencabik-cabik organ vital 3 monster secara berurutan. Serangan yang tidak memberikan kerusakan fatal meninggalkan status penyakit pendarahan yang parah. Hanya dalam beberapa detik, dia mengurangi camp monster elit menjadi hanya 1 monster yang putus asa. Menguji kekuatan tumpukannya terhadap keterampilan pedang monster itu, Kaiser memblokir dengan belatinya. Binatang itu terkejut ketika ayunan penuh digagalkan oleh senjata kecil. Dibiarkan terbuka lebar, dia menendang perut monster itu dengan keras, membuang udara dari paru-paru orang malang itu. Untuk menutup penyergapan mendadaknya, dia meraih senjata utamanya. Dia mengayunkan pedang besar merah hingga batasnya dan membuat binatang itu mengaumkan teriakan perang terakhirnya. Kaiser mengiris putra dari pistol malang itu menjadi 2 tanpa sedikit pun perlawanan. Dari serangan awalnya hingga pembunuhan terakhir, dia hanya butuh beberapa detik untuk menodai camp dengan darah dan menyelesaikan pekerjaannya. Jihad memperhatikan dari jarak yang aman saat tuannya yang gila menebas pasukan monster elit tanpa berkeringat. Dia merasakan betapa menakutkannya pria ini kembali di hutan barat. Dia tidak bisa disebut manusia. Itu akan jauh lebih pantas untuk menyebut pria ini iblis penjelmaan itu sendiri. Kaiser menancapkan pedangnya ke tanah dan memperluas inderanya keluar. Sekarang setelah para prajurit keluar dari gambar, ancaman berikutnya akan muncul dalam beberapa menit lagi. Seperti yang diharapkan, bos lapangan tersembunyi, Goblin Great Warrior Karuk, datang berlari keluar dari hutan. Misi mendadaknya secara otomatis berantai menjadi satu. Yang lebih tinggi, ujian prajurit agung. Karuk adalah bos lapangan tersembunyi elit bernama, seorang prajurit hebat dengan keterampilan peningkatan tubuh dan berserker. Pemain normal akan mengompol karena takut pada monster ini, tetapi yang bisa dilihat Kaiser hanyalah tas jarahan berjalan. Dia meraih pedang besarnya dan menyerbu ke depan untuk menemui bos lapangan tersembunyi di tengah jalan. Jihad mencoba memperingatkannya bahwa melawan bos lapangan sekali berini sendirian mungkin terlalu berat, tetapi tuannya tidak mendengarkan. Kapal perang es Karuk diresapi dengan serangan kejam. Saat mereka menyentuh pedang besarnya akan hancur. Mempertimbangkan informasi ini, Kaiser menghindari bentrokan langsung dengan tampilan penguasaan pedang yang menakutkan. Karuk dibiarkan bingung dan kacau karena dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan. Demikian pula, Jihad bingung. Sepersekian detik sebelum kapal perang bisa menghancurkan senjatanya, Kaiser bermain dengan sudut pedang besarnya dan menghindari kehilangan peralatan berharga. Dia mengangkat kepalanya dan memberikan tatapan mengejek kepada goblin besar itu. Itu sangat efektif. Karuk mengangkat kapal di atas kepalanya, ingin ronde 2. Dalam jarak yang jauh lebih dekat, Kaiser menyapu semua momentum dari senjata dingin goblin itu. Mereka terus berkelahi tanpa menggunakan gerak kaki dan gerakan mewah apapun. Mereka hanya berdiri diam dan membombardir satu sama lain pukulan demi pukulan. Jihad belum pernah melihat sesuatu seperti itu dalam 100 tahun keberadaannya. Kaiser tidak teriris atau
tiup angin karena penggunaan parrinya yang sempurna. Dia dengan mudah melarutkan serangan apapun sebelum bisa menyebabkan kerusakan dengan keterampilan murni. Seperti yang mungkin Anda ketahui, menangkis serangan adalah permainan yang kuat tetapi berisiko. Jika waktunya sedikit saja salah, itu akan gagal. Ini adalah salah satu dari sedikit keterampilan defensif yang dapat digunakan oleh ahli pedang. Sebagian besar pemain menggunakannya untuk menekan monster normal yang dapat diprediksi. Jika kondisinya tepat dan penggunanya cukup terampil, parry dapat menetralkan keterampilan legendaris. Karena tingkat keberhasilan dan kompleksitas penggunaannya yang sangat buruk, hampir tidak ada ahli pedang yang menggunakannya dalam pertempuran nyata. Kaiser untungnya mencetak keterampilan berisiko tinggi dan berhadiah tinggi ini dari undian gacha tingkat rendah. Setelah waktu tunggu untuk serangan kejam habis, Karuk memberikan satu lagi ayunannya yang mengubah permainan. Kali ini, Kaiser membiarkan bos lapangan tidak mengenai apapun selain kotoran dan langsung berteleportasi di belakang goblin bodoh itu. Pada saat Karuk merasakan dia datang untuk sisi tubuhnya, Kaiser sudah merayakan dengan seringai yang menyebalkan. Jihad memperhatikan satuannya dengan mudah menebas bos yang seharusnya membutuhkan banyak pemain untuk berburu dengan sukses. Dalam prestasi kehancuran total, ayunan sabit penuh memenggal kepala monster besar itu. Bos lapangan tersembunyi, Goblin Great Warrior Karuk telah dieliminasi. Kaiser menyelesaikan ujian prajurit agung dan pencapaian itu dicatat dalam log petualangannya. Dia dihadiahi 200 emas, sejumlah besar XP, dan 2 tiket undian keterampilan menengah. Kaiser tidak peduli dengan hadiah lainnya. Matanya langsung tertuju pada tiket gacha. Dia merayakan seperti manusia gua yang baru saja menemukan api. Setiap kali dia menyaksikan tuannya melakukan tarian manusia gua itu, Jihad tidak bisa menahan rasa malu. Ketika pria ini berada di tengah pertarungan, dia bertindak seperti iblis yang membantai segala sesuatu di jalannya. Namun, saat waktunya untuk menarik kartu, dia berubah menjadi orang yang terlihat paling bodoh di dunia. Demikianlah kehidupan seorang pecandu judi. Dia segera mengeluarkan tiket dan mengklik tombol gunakan dalam waktu singkat. Dopamin membanjiri pikirannya saat berbagai kemungkinan keterampilan terbentang di depan matanya. Kartu pertama memberinya keterampilan seni bela diri langka, tendangan naga menanjak. Yang kedua menarik keterampilan langka dari kelas penyangga yang disebut mencolok. Ini adalah penarikan keterampilan penyangga yang sangat besar. Mencolok adalah keterampilan inti untuk penyangga. Ini memiliki durasi 40 detik dan waktu tunggu 40 detik, memberikannya waktu aktif 100% dari serangan fisik plus 40. Ini praktis mengubah pedang normal dengan level yang sama menjadi sesuatu yang memukul seperti pedang besar tanpa kekurangan. Dia benar-benar memenangkan jackpot hari ini. Keterampilan ini sangat cocok untuknya sehingga dia bisa menangis. DPS yang dapat meningkatkan dirinya sendiri adalah mimpi basah untuk permainan solo. Tendangan naga menanjak hanyalah lapisan gula di atas kue. Dia selalu ingin mendapatkan keterampilan itu karena fakta sederhana bahwa itu terlihat keren seperti. Selain itu, bos lapangan tersembunyi menjatuhkan atasan kulit merah dan bawahan kulit merah Karuk. Keduanya merupakan pakaian kelas pahlawan. Dia bahkan mendapatkan bahu kulit merah dan biru langka milik Karuk dan cincin esensi Karuk, sebuah aksesori kelas pahlawan. Kaiser akhirnya bisa lulus dari set goblin sialannya untuk peningkatan substansial. Dia melengkapi set prajurit hebat merah dan biru penuh milik Karuk. Pilihan set termasuk peningkatan 10% dalam jangkauan serangan bantingan, peningkatan 6,5% dalam kerusakan jarak dekat, dan plus 4 pada semua statistik. Mengenakan set lengkap 2 warna jelas merupakan peningkatan estetika. Jihad memberikan tuannya pujian dan mengakui bahwa Kaiser bisa sangat menakutkan di saat-saat tertentu. Dia menerima ketakutan pelayannya sebagai pujian lain. Terkadang dia menakuti dirinya sendiri dengan betapa hebatnya dia. Melihat Kaiser berjemur dalam kemuliaan egoistiknya, Jihad melepaskan kemungkinan untuk melakukan percakapan nyata dengan pria itu. Sombongnya terputus oleh pemberitahuan bahwa loyalitas goblin kecil itu telah berkurang 1 poin. Mengetahui bahwa si kecil nakal itu baru saja menghinanya secara tidak sadar, Kaiser mengayunkan pedang bajingannya ke arah si kecil dan mengingatkan Jihad untuk tidak melangkah terlalu jauh jika dia ingin terus hidup. Untungnya, ketakutan adalah pendorong loyalitas yang sangat efektif jika menyangkut Jihad. Dengan tujuannya tercapai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di hutan yang menyedihkan ini. Waktunya untuk pergi. Meskipun dia baru saja membunuh bos lapangan tersembunyi, tuan peringkat 1 masih gatal untuk memburu karung jarahan lainnya. Dia sudah mencetak 1, sebaiknya teruskan rentetan pembunuhan itu. Namun, untuk pindah ke kota berikutnya, Kaiser harus melewati ujian benua terlebih dahulu. Secara kebetulan, ujiannya adalah perburuan bos lapangan untuk mengalahkan Spider Queen Eliza dan mencapai level 24. Apa yang disebut Spider Queen muncul di hutan barat. Seperti semua bos lapangan lainnya, pintu masuk ke sarangnya terus-menerus dipenuhi oleh pemain yang mencoba peruntungan mereka. Saat ini, ada cukup banyak orang yang berkumpul untuk kemunculan berikutnya dalam waktu sekitar 10 menit. Mereka mendengar bahwa titik kemunculan terakhir adalah web timur. Ada kemungkinan bahwa Ratu akan mengulangi pola yang sama. Tidak ada yang tahu pasti. Bos bisa muncul dari barat atau utara. Tepat sebelum pertarungan untuk Ratu, Kaiser mencapai sarang yang tertutup jaring. Dia bertanya pada goblin botaknya apakah dia tahu titik kemunculan spesifiknya. Jihad menyebut Spider Queen sebagai monster generasi baru, jadi dia tidak begitu mengenalnya dengan baik. Kaiser sedikit kecewa. Dia mengira si kecil tahu hutan itu luar dalam. Akhirnya, Kaiser terjebak dalam permainan menebak yang sama dengan pemain lainnya. Dimanapun dia mungkin muncul, dia selalu bisa menggunakan serangan balik untuk menutup jarak. Untungnya, sifat pemburunya aktif dan memberinya keuntungan yang tidak adil atas semua orang.
seseorang. Sifat itu sebenarnya mengungkapkan titik kemunculan Spider Queen Eliza dalam pikirannya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan, tetapi juga sedikit aneh. Sejauh yang dia tahu, dia tidak mendapatkan gelar pembunuh untuk monster tipe laba-laba. Mungkinkah pembunuh berlaku untuk bos yang belum dia bunuh? Jika itu aktif untuk jenis monster bos apapun, maka sifat itu harusnya sangat rusak. Dia perlu mengujinya beberapa kali lagi di masa depan. Satu-satunya hal yang penting saat ini adalah bos lapangan yang akan dia bantai. Saat ini, perlengkapannya dibuat khusus untuk memonopoli sebanyak mungkin bos lapangan. Begitu pengatur waktu kemunculan 10 menit habis, Kaiser menghilang, meninggalkan pemain lain dalam debu. Dia memindahkan dirinya langsung ke belakang truk sampah berbulu Spider Queen Eliza. Tanpa pemain lain di sekitar gua bawah tanah yang gelap, dia akan memiliki banyak ruang untuk melampiaskan. Kombinasi sifat pembunuh dan serangan baliknya terlalu efektif. Jihad diangkut bersamanya. Si kecil terus tercengang oleh semua trik tuannya. Berdiri di depan Spider Queen Eliza, yang baru saja disadarkan akan kehadirannya, dia terkejut dengan ukuran bos lapangan itu. Laba-laba besar itu mengaumkan namanya. Seperti Pokemon saat dia menyerbu pemain tunggal itu. Merasakan lawannya, Kaiser berlari mundur keluar dari jalannya. Begitu dia menciptakan jarak yang cukup, dia menggunakan serangan balik dan menghilang ke udara tipis. Spider Queen sedikit terlambat untuk berbalik untuk membela diri. Kaiser baru saja menemukan mitra latihan yang sempurna untuk tendangan naga menanjak barunya. Kerusakannya ditingkatkan oleh opsi setnya. Efek memberikan 6% lebih banyak kerusakan. Lebih penting lagi, dia benar. Itu terlihat keren sekali. Dia memberikan kerusakan yang sangat besar yang membuat semua bola mata Eliza menangis kesakitan. Berikan pria ini penutup mata dan panggil dia Lisin. Tendangan tunggal itu memberikan kerusakan setara dengan keterampilan pamungkas. Itu mengirim Spider Queen meluncur melalui gua, jatuh tertelungkup ke tanah. Menolak untuk menyerah, Kaiser menghunus pedang bajingannya dan menyerbu ke depan. Eliza telah mengalami cukup banyak kerusakan, dan dia merasa sulit untuk pulih. Tidak bisa bergerak karena cedera awal, dia hanya berdiri di sana saat Kaiser mengukirnya menjadi potongan-potongan seperti daging segar. Tanpa pemberitahuan pembunuhan, dia tidak menghentikan serangan sepihak, meningkatkan kecepatannya ke level lain. Kaiser menggunakan miliknya. Keterampilan mencolok untuk meningkatkan kekuatan serangannya dengan jumlah yang konyol. Peningkatan kekuatan terasa nyata. Kehadirannya terasa lebih berat dan lebih mengancam. Setiap jejak kemarahan Ratu Laba-Laba diubah menjadi ketakutan saat dia merasakan energi yang familiar bangkit di dalam penyerangnya. Kaiser memanggil konstruksi naga yang lebih besar dan lebih ganas dengan aktivasi tendangan naga menanjak. Dia membanting kakinya ke kepalanya untuk mengubah otak monster raksasa itu menjadi bubur. Eliza memuntahkan empedu yang menjijikan saat semua harapan untuk bertahan hidup menguap. Kekuatan di balik kakinya mengguncang tanah dan sistem gua secara keseluruhan. Jihad bersembunyi di balik batu dari jarak yang aman. Dia merasa kasihan pada monster yang ditemui tuannya hari ini. Di kaki terakhirnya, Ratu Laba-Laba menatap Kaiser dengan mata memohon. Dia mulai merasa terganggu dengan panggilan berulang laba-laba nama Eliza seperti rekaman rusak. Sekarang setelah pertarungan pada dasarnya berakhir, kecenderungan sadisnya mengambil alih. Dia menyingkirkan senjatanya untuk melakukan tinju telanjang. Dia mungkin tidak mengerti bahasa manusia, tetapi Ratu Laba-Laba bisa merasakan bahwa dia akan mengalami dunia yang sakit. Jihad mendengarkan suara tinju telanjang, menghancurkan daging monster itu. Kekejaman tuannya memberinya PTSD. Dia bukan orang asing untuk dipukuli oleh tangan-tangan itu. Tangan Kaiser menembakkan selusin pukulan per detik, perlahan-lahan mengurangi HP laba-laba itu. Mendengar dia terus-menerus meneriakkan nama Eliza, ingatan Jihad terpicu. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Setelah menyadari, dia berlari ke medan perang dan dengan gugup meminta tuannya untuk menghentikan pemukulan itu. Dia berisiko menjadi sasaran kemurkaan Kaiser dan memohon kepada pria itu untuk menghentikan pukulannya. Kaiser bukan monster tanpa hati. Dia memanaskan panggilan goblinnya dan melangkah ke samping. Jihad berlari ke Eliza dengan mata berkaca-kaca saat dia mencoba membuatnya membuka matanya. Dengan kekuatan yang nyaris tidak cukup untuk menatap goblin kecil itu, Ratu Laba-Laba kesulitan mengenali Jihad. Dia menarik jubahnya untuk menunjukkan kepalanya yang botak agar dia ingat. Begitu dia mengenali siapa yang ada di depannya, air mata lega membasuh laba-laba raksasa itu. Kedua bos ini memiliki sejarah yang dimulai sejak 150 tahun yang lalu. Dia hanyalah laba-laba yang lucu dan kecil saat itu. Dia selalu memiliki kebiasaan mengucapkan namanya Liza. Jihad belum pernah melihat spesies laba-laba yang sesuai dengan deskripsinya sebelumnya. Karena iseng, dia meminta laba-laba itu untuk ikut dalam perjalanannya, dan dia segera setuju. Liza telah ada untuknya melalui malam-malam belajar dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Jihad menemukan suara Liza agak biasa, jadi dia menambahkan E di awal namanya. Eliza sangat senang menerima julukan baru dari teman goblin barunya. Awalnya, dia berjuang untuk mengucapkan nama lengkapnya, tetapi Jihad memilih untuk terus memanggilnya Eliza sejak saat itu. Suatu hari, dia harus pergi ke suatu tempat yang tidak cocok untuk laba-laba kecil yang tidak berdaya. Tempat itu berbahaya baginya, apalagi untuk teman kecilnya. Sebelum pergi, dia berjanji akan segera kembali. Dia dengan sabar menunggu temannya, tidak pernah bergerak dari tempat dia meninggalkannya. Eliza berdiri diam entah berapa lama, tetapi temannya tidak pernah kembali.
Hari-hari memudar, dan bulan memudar. Dari matahari terbit hingga bulan terbenam, dia bertahan. Setahun berlalu, dan dia menunggu. 1 dekade berlalu, dan dia menunggu. 100 tahun berlalu, dan dia masih menunggu. Eliza terus menunggu hari yang tidak akan pernah datang, janji yang tidak akan pernah terpenuhi. Kabin yang dia sebut rumah, akhirnya tumbuh lelah dari berlalunya waktu. Akhirnya runtuh, dan Eliza kecil terpaksa menuju ke hutan barat. Setelah lebih dari 1 abad melakukan apapun selain menunggu, dia memantapkan tekadnya dan melakukan perjalanan ke tempat di mana dia pertama kali bertemu temannya. Dia terus mengulangi nama yang diberikan Jihad padanya agar dia tidak akan pernah lupa. 150 tahun kemudian, Jihad dan Eliza kecil akhirnya telah bersatu kembali. Ukuran tubuh mereka mungkin telah tertukar, namun perasaan dan kenangan itu tetap sama. Setelah mendengar kisah masa lalu sang goblin, Kaisar hanya menangkap satu hal. Jihad adalah bajingan yang telah menelantarkan Eliza. Goblin berkepala botak itu mendongak menatap tuannya sejenak, lalu kembali terisak meratapi sahabat lamanya yang telah lama hilang. Reuni ini memicu sebuah pertanyaan sederhana. Jihad tidak pergi selama 1 atau 2 tahun. Ia menghilang selama 1,5 abad. Mengapa hal itu terjadi? Jihad benar-benar tidak bisa mengungkapkan alasannya. Saat ini, hal itu berada di luar kemampuannya untuk dibagikan. Kaisar tidak merasa puas dengan jawaban samar tersebut. Namun, yang bisa dilakukan si goblin kecil hanyalah meminta maaf karena tidak bisa membocorkan rahasia tertentu. Melihat ketulusan Jihad, sang tuan tidak lagi mendesaknya. Kini setelah mendengar kisah menyedihkan sang ratu laba-laba, Kaisar bingung bagaimana harus melangkah. Misi kelulusannya adalah membunuh Eliza. Ia tidak bisa begitu saja melewatkan misi wajib dan menghambat kemajuannya. Untungnya, sepertinya Eliza punya cara untuk membantu. Ia dengan penuh semangat menyampaikan apa yang ia ketahui kepada Jihad dalam bahasa monster. Mendengar rencananya, Jihad menolak mentah-mentah ide tersebut. Kaisar ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan dan Jihad dengan enggan menerjemahkannya. Intinya, sang ratu laba-laba mengatakan kepada Jihad bahwa manusia itu sebaiknya menusuknya saja.